Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Melia Suniman, selaku brand ambassador dari Era Pemuda Indonesia. Teman-teman bisa panggil Uni. Teman-teman, senang banget pada malam hari ini kita akan ada agenda sharing session teman-teman tentang tips mendapatkan sponsorship untuk pengabdian masyarakat. Dan kita akan mendatangkan 3 narasumber sekaligus dari Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo NTT gitu teman-teman. Oke, sebelumnya Uni mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah join. Dan bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya perihal tema kita pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Nah, nanti akan dijawab sama narasumber-narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, baik, kita undang terlebih dahulu berapa narasumber kita. Oke, nah seperti biasa ya teman-teman, Uni mau sapa teman-teman terlebih dahulu nih. Teman-teman dari mana aja nih? Boleh dong ditulis di kolom komentar asal teman-teman atau nama teman-teman. Misalnya namanya Galuh dari Banjarmasin gitu. Nanti akan Uni sapa satu-satu. Sembari kita menunggu narasumber kita join. Oke. Kita tambah lagi. Halo, assalamualaikum. Halo Kak Galuh. Halo, Kak selamat Galuh. malam Kak Uni. Apakah suara saya masuk? Apakah suara saya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Apa kabar Kak Galuh? Alhamdulillah sehat Kak Uni. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Suara Kak? saya masuk ya Kak Uni? Jelas. Alhamdulillah, jelas suaranya. Oke. Alhamdulillah. Di rumah aja Lagi di nih mana Kak? PPKM Kak Uni. Di rumah aja Di rumah aja. PPKM. Oke. Walaupun di rumah aja tetap produktif tapi ya. Iya Kak ini Kak Uni. Em, Korea sambil beberapa ada mengikuti perlombaan kayak gitu. Jadi tetap produktif lah insya Allah. Wah, keren nih. Tetap produktif ya, walaupun di kala pandemi, kuliah tetap jalan, perlombaan tetap jalan, proyek tetap jalan ya. Oke, baik. Sejauh ini suara Uni kedengaran jelas, Kak Galuh? Jelas Kak Uni. Alhamdulillah, baik. Sembari kita menunggu ya Kak Galuh, boleh Kak Galuh mungkin sapa teman-temannya terlebih dahulu, karena kita menunggu dua narasumber kita lagi ya. Siap. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Gaurav Kasiwi. Saya merupakan salah satu delegasi di Pengabdi Muda 3. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Galuh. Oke, itu teman-teman tuh pada sudah kenalan juga tuh Kak Galuh. Mungkin bisa disapa juga gitu ya teman-teman di kolom komentar. Udah rame tuh dari mana aja. Dari berbagai daerah atau di Indonesia. Sangat antusias banget ya teman-teman pada malam hari ini. Ada hampir 50 orang untuk live IG pada malam hari ini karena temanya sangat menarik juga teman-teman. Dan semoga materi pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman nantinya gitu. Jadi stay tune ya terus dari awal sampai akhir. Oke. Oke teman-teman, coba Uni cek dulu ya. Teman-teman yang lain. Oh, Kak Syifa udah masuk. Halo Kak Syifa. Iya, halo nih suara aku udah masuk belum? Udah, udah jelas. Terima kasih Kak Syifa udah Oke. join. Iya, siap sama-sama Kak Uni. Oke, suara Uni udah terdengar dengan jelas belum? Kak Galuh, Kak Syifa, teman-teman semuanya. Aman Kak Uni aman. Aman, Kak? Aman ya, Alhamdulillah. Aman. Baik, kita menunggu satu narasumber lagi. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kak Syifa lagi di mana nih? Aku domisili di Depok, Kak. Oh, Depok. Oke, sehat ya Kak ya?
Alhamdulillah sehat. Kau nih gimana nih? Sehat atau enggak? Alhamdulillah sehat, bugar. Kantong aja nggak sehat gimana Kak? Alhamdulillah. Lagi pandemi. Halo Kak Uni. Halo Kak, oke. Kak Haris sudah Halo Kak masuk. Galuh. Kak Syifa. Halo, selamat Halo, malam selamat malam Kak. juga. Halo Bang Oke, Akram. baik. Gimana Terima kasih kabarnya? banyak. Mm-mm. Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, baik. Baik ya teman-teman, Kak Hafiz, Kak Haris, suara Uni terdengar jelas belum ya? Kok Dengar. mukanya cuma setengah? Mukanya cuma setengah nih yang kelihatan. Oke. Udah cakep banget ya, udah cakep banget. Itu sinyalnya udah oke banget gitu ya. Kita mulai aja ya Kak ya. Mohon izin untuk memulai. Udah pukul 20 lewat nih teman-teman. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga, Kak Uni. Selamat malam, Uni. Apa kabar teman-teman semuanya? Uni harapkan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan Uni juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing session di Arah Pemuda Indonesia gitu ya. Ada 3 narasumber nih teman-teman. Ada 1 wanita cantik dan ada 2 pria tampan ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama teman-teman kita akan mulai aja. Adapun materi kita atau tema kita pada malam hari ini adalah tips mendapatkan sponsorship untuk kemudian masyarakat. Gitu ya teman-teman. Dan teman-teman untuk sharing session ini akan berjalan 1 jam ke depan, di mana susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan oleh Uni sebagai moderator, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab langsung ya teman-teman. Jadi langsung bagi teman-teman nanti yang mau bertanya, silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan kami jawab pertanyaan teman-teman ya secara umum gitu. Pasti banyak banget nih yang nanya. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada buat teman-teman untuk langsung nanya gitu ya. Oke, baik. Baik teman-teman, Uni akan memperkenalkan siapa saja sih narasumber kita pada malam hari ini. Oke, Uni akan mulai dari wanita cantik dulu nih. Ada Kak Syifa Amelia yang merupakan delegasi Pengabdi Muda 3 Labuan Bajo NTT teman-teman. Dan juga peraih sponsorship BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Kemendikbud gitu ya teman-teman. Mungkin bisa say hi dulu Kak untuk nyapa teman-teman. Oke, halo teman-teman. Salam kenal, aku Syifa. Semoga nanti pemaparan materinya bermanfaat ya buat teman-teman. Amin, amin. Terima kasih Kak Syifa. Baik. Nah, selanjutnya ada Kakak tampan juga nih, paling atas nih kalau dari Uni ya. Ada Kak Galuh gitu ya. Oke, baik. Nama lengkapnya adalah Kak Galuh Rakasiwi yang merupakan delegasi Pengabdi Muda 3 Labuan Bajo NTT, sama ya teman-teman, dan juga peraih sponsorship Astra Indonesia ya. Keren banget nih. Say hi dulu Kak mungkin sama teman-teman. Keren. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang terakhir, narasumber kita yang kece juga nih teman-teman. Ada Kak Muhammad Akram Haris, yaitu merupakan Koordinator Umum Pengabdi Muda 3 Labuan Bajo NTT. Dan juga peraih sponsorship di Universitas Al-Azhar Indonesia. Wah, keren-keren nih teman-teman. Jadi, boleh silahkan terlebih dahulu untuk mungkin Kak Haris untuk say hi dulu nih sama teman-teman yang lain. Halo, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera bagi semua. Semoga sehat selalu semua ya. Oke, terima kasih narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, teman-teman. Jadi Uni mau informasikan bahwa 3 pembicara kita ini adalah volunteer ya, volunteer Pengabdi Muda 3 Labuan Bajo, insya Allah yang akan berangkat bulan Oktober jika tidak ada kendala, dan memang mereka ini sudah
nggak sudah lagi ya, tapi memang udah pasti mereka penerima sponsorship teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih kepo-kepoin apa aja sih gitu caranya, tipsnya nanti kok bisa sih dapat sponsorship gitu ya. Dan mereka juga mayoritasnya semuanya adalah mahasiswa, jadi bisa dikepoin ya teman-teman. Oke, baik. Kita langsung aja ke materi teman-teman. Kita lanjut ke materi. Mungkin ini akan bertanya-tanya dulu ya sama, ini nanti akan random ya teman-teman untuk pertanyaannya. Ini yang umum ditanyakan. Oke. Kita akan membahas tentang sponsorship gitu ya teman-teman. Dan menurut Uni, makna sponsorship pasti tiap-tiap orang punya makna yang berbeda-beda. Nah, menurut dari Kak Syifa dulu nih, kira-kira sponsorship itu apa sih, Kak? Oke, suara aku udah masuk jelas ya, Kak Uni? Jelas banget. Silahkan, Kak. Oke, menurut aku sponsorship itu sebuah kita mengajukan proposal kepada kantor atau perusahaan yang nantinya kita akan dapat feedback atau mereka akan memberikan kita feedback gitu ke kita. Jadi sama-sama menguntungkan Kak Uni, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa. Jadi salah satu sponsor ya, jadi kerjasama seperti itu, di mana juga kita saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Oke, sebelumnya Uni mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suara Uni kurang jelas, karena di sini baru saja hujan gitu ya. Tapi sejauh ini suara Uni jelas ya? Aman. Aman, oke baik. Tadi kita sudah bincang-bincang mengenai sponsorship versi Kak Syifa. Sekarang Uni mau nanya versi Kak Galuh deh gitu kan. Menurut Kak Galuh apa nih? Sponsorship itu apa sih menurut Kak Galuh gitu? Oke, terima kasih Kak Uni. Kalau menurut saya tuh sponsorship adalah bentuk kerjasama kita dengan berbagai stakeholder kayak gitu. Mungkin di dalam sponsorship itu ada surat perjanjiannya kayak gitu. Terlebih lagi kalau dalam pribadi itu sponsorship itu adalah sebuah kepercayaan kayak gitu. Gitu sih Kak Uni. Oke, baik. Itu versinya Kak Galuh. Nah, sekarang versinya Kak Haris apa nih? Sponsorship menurut Kak Galuh, Kak Haris sendiri apa nih? Oh, oke, baik. Bismillah. Versi saya, sponsorship itu adalah sebuah dukungan atau apresiasi kepada penerima yang dimana dalam bentuk berbagai macam. Ada uang, ada produk-produk yang bisa dianggarkan dari penerima yang tadinya dianggarkan di sebuah perusahaan, yang dianggarkan di sebuah instansi atau lembaga. Itu yang dia dimaksud sponsorship. Kayak keuangan bisa juga melalui selain uang, produk-produk lain. Begitu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi kalau yang disimpulkan ya teman-teman, sponsorship menurut narasumber kita, bahwa memang sponsorship itu adalah salah satu kerjasama ya teman-teman, salah satu kerjasama antara kedua belah pihak, di mana keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Dan biasanya itu dalam bentuk bantuan ya, bantuan dana bisa, bantuan alat-alat juga bisa. Jadi banyak macamnya. Jadi bukan hanya uang aja. Gitu. Oke, baik. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya adalah tadi kita udah bincang-bincang tentang pengertian ya, dan ini mau nanya nih Kak, gitu, karena ini langsung aja ke the point-nya ya, tentang pengalaman Kakak sendiri gitu ya. Mungkin ini akan tanya sama Kak Haris dulu nih gitu ya. Kak Haris, untuk mengajukan sebuah proposal untuk mendapatkan sponsorship itu udah sering atau mungkin ini perdana Kak gitu. Mungkin bisa diceritakan mungkin Kak, sharing pengalaman. Kakak udah berapa kali nih gitu mungkin mengajukan proposal dan seberapa sering lolosnya gitu. Mungkin bisa jadi motivasi juga nih buat teman-teman gitu. Silakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Arah Pemuda udah menjadi wadah kepada saya pribadi dan Kak Syifa dan Kak Galuh. Kak siapa? Ya, Kak ini ya. Benar. Iya benar. Kak Syifa, Kak Galuh. Ya. Kenapa? Yang pertama, banyak banget delegasi yang kontak saya di DM jauh hari terkait sponsorship itu seperti apa sih Kak? Nah, saya belum pernah ngajukan karena yang pertama, alhamdulillah di Papua dulu saya yang namanya kita melakukan kegiatan sosial
jangan takut dananya dari mana. Balik ke niat. Kalian kenapa mau berangkat? Kenapa saya bilang niat? Niat itu adalah sebuah wadah. Kenapa kamu ingin mendatangi suatu tempat itu? Karena jujur saya merasakan banget ke Papua itu mahal banget. Di situ saya bilang teman-teman pada ngajukan sponsorship, saya udah bilang udahlah rezeki nggak kemana, yang penting saya berikhtiar doa gitu. Di situ saya belum mengajukan sponsorship karena waktunya mepet bertabrakan sama kerjaan juga. Karena saya nggak mungkin berangkat sebelum pengajuan surat cuti. Di situ saya belum mengajukan. Dan alhamdulillah ada aja dana, kayak dana kaget dari orang baik lah ya bahasanya. Terus selanjutnya saya mengajukan sponsorship di bulan ini, baru kali ini, apa di pengabdian eh, Pengabdi Muda 3 ini. Yang di Pengabdi Muda ini kenapa saya mengajukannya? Pertama saya melihat pada saat dari NGO Anak Pemuda itu membuat kayak kondisi yang di sana yang saya pertama pada saat uh, email saya berbunyi di dering HP saya langsung ternyata itu dari Arah Pemuda sendiri, terima kasih mengirimkan proposal. Saya tidak akan apa kebaikan. Saya ingin bagaimana apa sebuah instansi yang membawa saya ingin membawa nama Kak Syifa, Kak Haris. Ada suara nggak, Kak? Mohon maaf ya. Kak Haris suaranya agak terpotong-potong, kemudian juga gambarnya juga agak nggak jelas ya kalau di Uni gitu teman-teman. Kalau menurut teman-teman sinyal Kak Haris gimana nih teman-teman? Mungkin bisa di kolom komentar, di komen ya gitu kalau misalnya sinyalnya agak jelek nih Uni gitu, atau mungkin hanya Uni aja. Kalau Kak Galuh gimana nih Kak Galuh? Sinyalnya Kak Haris baik atau bagaimana? Agak loading sih Kak Uni. Masih Oke, muter-muter. Oke, Kak Galuh, halo, bisa terdengar suara Uni? Oke, sepertinya Masuk Kak emang Uni. aman ya sinyalnya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita lanjut dulu ya. Mungkin kita nanti akan lanjut lagi untuk yang materi dari Kak Haris. Kita lanjut dulu nih sama Kak Galuh ya. Mungkin sama pertanyaannya. Untuk pengalaman dulu nih Kak Galuh, nah, gitu kan. Kak Galuh itu melakukan pengajuan sponsorship itu udah sering atau mungkin sejak kapan gitu. Dan mungkin bisa di-sharing nih pengalamannya saat pengajuan itu apa sih yang dirasakan, terus mungkin udah pernah mencoba gagal atau gimana, mungkin bisa diceritakan sama teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih Kak Uni. Suara saya masuk dengan jelas? Jelas, alhamdulillah. Oke, saya mulai dulu ya Kak Uni. Jadi untuk dulu itu memang saya tuh terkenal sebagai perajin proposal Kak Uni. Jadi udah istilahnya tuh banyak banget proposal yang sudah saya ajuin kayak gitu. Itu nanti dalam kegiatan kecil ataupun yang udah gede kayak gini. Nah, di awal dulu itu emang saya tuh suka ikut event-event kayak gitu kan. Dari komunitas-komunitas kecil kayak gitu, bagaimana mengadakan IO kayak gitu, mencari sponsorship mulai dari desa terus naik ke mungkin ke nasional kayak gitu. Nah, untuk proposal sendiri dan sponsorship alhamdulillah udah banyak sih Kak Uni yang udah saya coba kayak gitu, saya masukin buat mendapat pendanaan ataupun lain sebagainya. Nah, untuk yang ini tadi alhamdulillah dari saya itu di Pengabdi Muda 3 karena emang ini udah kerasnya agak bisa ya kayak gitu, udah nasional, dan saya coba masuk ke perusahaan-perusahaan yang emang udah ada namanya kayak gitu. Ada Astra, ada bank kayak gitu juga. Nah, alhamdulillah yang ini di Pengabdi Muda 3 saya mendapat 2 sponsor. Yang pertama dari Astra Internasional dan selanjutnya ada dari Universitas Ahmad Dahlan kayak gitu, dari kampus saya sendiri Kak Uni. Kayak gitu sih Kak Uni, kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Galuh. Oke, untuk Kak Haris, gimana? Suara Uni terdengar jelas? Kak Haris sudah join lagi nih. Oke, baik, nggak apa-apa. Kak Haris, nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin sinyalnya agak terkendala, nggak apa-apa. Coba cari tempat yang
memang kondusif, yang mungkin Apakah, sinyalnya lebih bagus bisa dicari dulu. Sinyalnya agak apakah sedikit ada? putus. Uni lanjut dulu ya, Kak Haris. Oh ya, boleh boleh. Oke, ini lanjut dulu ya. Oke. Tadi udah sedikit dijelaskan ya sama Kak Galuh tentang pengalamannya gitu. Jadi memang suka gitu melakukan pengajuan untuk sponsorship gitu ya. Memang udah dilatih ya teman-teman. Jadi memang nggak semua itu mudah banget gitu ya membuat proposal. Uni pun jujur baru-baru bisa buat proposal saat di universitas gitu ya. Udah karena memang sebenarnya musuh terbesar itu adalah malas gitu ya teman-teman. Dan Kak Galuh udah ya kalau menurut Uni ya udah jago dalam hal itu, udah melakukan pengajuan ke berbagai instansi dan puji syukur itu lolos gitu alhamdulillah. Dan Kak Galuh ini teman-teman adalah peraih sponsorship di universitas juga, Universitas Ahmad Dahlan, kemudian juga di salah satu NGO juga atau salah satu instansi, dan juga banyak lagi teman-teman, tapi ini dua ini karena memang di pengabdian gitu ya kayak, jadi kita bahas pengabdian, mungkin dari kegiatan lain mungkin lebih banyak lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang menurut Uni teman-teman, dan mungkin teman-teman juga melihat gitu ya, sebenarnya yang terpenting adalah kalau misalnya kita untuk mengajukan proposal ke instansi tertentu itu adalah kita nggak berhenti gitu teman-teman. Jadi nggak satu kali aja, tapi berkali-kali. Banyak yang kita coba gitu ya. Jadi jangan hanya satu aja. Mungkin itu sih kesalahannya kita. Kadang kita mungkin baru di awal kita masih kurang apa ya bahasanya itu masih kurang pencerahan gitu ya, kurang ilmu dari teman-teman perihal pengajuan sponsorship. Jadi kita tuh cuman udah sewajarnya aja ngirim satu cuman proposal ke NGO atau mungkin ke instansi pemerintahan udah cukup. Dan itu kita udah ya udah kalau nggak lolos ya nyerah gitu. Padahal orang-orang yang sukses, orang-orang yang dapat sponsor nih seperti narasumber kita, ada Kak Galuh, ada Kak Haris, ada Kak Syifa, mereka juga mencoba berkali-kali gitu teman-teman, gak hanya sekali gitu ya. Mungkin itu bisa jadi pelajaran juga nih buat teman-teman bahwa untuk pengajuan tuh jangan hanya terfokus ke satu instansi saja, tapi cobalah di berbagai instansi karena kan banyak macamnya. Oke, terima kasih Kak Galuh. Oke, ini kembali dulu sama Kak Syifa. Kalau Kak Syifa gimana nih Kak Syifa untuk pengalamannya untuk sponsorship? Apakah Kak Syifa ini perdana juga Kak? Atau mungkin dulu sering juga nih seperti Kak Galuh? Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Uni. Suara aku udah jelas, Jelas, Uni? jelas. Jelas, silakan. Oke, baik. Aku perdana Uni mengajukan proposal sponsor. Aku perdana banget di masa-masa kuliah ini, perdana mengajukan proposal untuk pengabdian muda ini. Jadi saat pengabdi muda dari arah pemuda ini dulu juga pernah mengadakan live streaming tentang ini juga ya Uni. Terus aku ikutin tips-tipsnya dari live streaming yang Pengabdi Muda 3 untuk mendapatkan sponsor. Aku terapin ilmunya, alhamdulillah dapet di BB, PP, MPV, Kemendikbud. Jadi itu offline Uni. Jadi aku ngeprint proposalnya, terus aku apply ke kantornya, dan juga harus sering-sering di follow up supaya kita tahu update perkembangan proposal kita itu gimana Uni. Terus aku juga udah apply ke universitas, tapi kurang beruntung gitu Uni. Jadi di kampus aku nggak menerima proposal dari luar kecuali dari kampusnya sendiri gitu Uni. Kayak gitu Uni. Dari aku pengalaman sponsor. Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa. Nah, jadi itu ya teman-teman sepenggal untuk cerita gimana sih cara mendapatkan sponsorship gitu ya. Itu kisah dari narasumber kita pada malam hari ini untuk mendapatkan sponsorship di pengabdian masyarakat. Nah, kita lanjut lagi nih ya yang ke awal tadi. Kak Haris, halo? Dengan suara yang jelas? Oke, udah bagus lagi nih sinyalnya, alhamdulillah. Mungkin bisa diulangi kembali Kak Haris untuk pengalamannya untuk mengajukan sponsorship, apakah sudah sering atau mungkin ini perdana atau bagaimana? Bisa dijelaskan Kak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf yang pertama. Oke. Jaringannya nggak ada Kak?
udah nih tadi suara Kak Galuh sama sinyal Kak Galuh sempat putus-putus, tapi sekarang udah bagus lagi nih. Oke, baik. Maaf ya sebelumnya. Teman-teman juga mohon maaf juga Kak Uni dan Kak Siva, Kak Galuh dan Monggo tadi. Oke, baik. Di sini jaringan saya pakai jaringannya kantor, jadi kita kelahian tiap malam untuk mendapatkan sebuah jaringan. Nah, kalau yang HP-nya kentang jadi nggak bisa. Jadi gini, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama, ini perdana untuk saya untuk mengajukan sponsorship. Kenapa? Yang pertama, pada saat pengabdian-pengabdian yang lain itu alhamdulillah banget ada aja jalan ketika kita ingin berbuat baik. Begitu, yang pertama. Terus yang kedua, banyak banget teman-teman yang mengajukan pertanyaan di DM dulu. Tapi saya orangnya nggak terlalu pintar menyusun kata-kata gitu. Jadi saya langsung telepon di Kel atau WA, langsung saya jelasin semuanya step by step-nya begitu. Nah, teman-teman, banyak banget keluhan ketika di kampus sih, ada aja dramanya. Tetapi yang pertama, alhamdulillah banget saya dapat info barusan dari Kaprodi langsung, dan dekan itu ketika saya melakukan hal-hal yang kecil itu, mereka selalu mendukung dan selalu menanya kabar tiap dalam sepekan sekali itu biasa langsung nelpon dekan Fakultas Psikologi saya. Itu menanyakan kabar, kegiatan apa lagi yang saya lakukan gitu. Jadi memang perlunya kita follow up, kita aktif sehingga dosen-dosen itu melihat kita, wah orang ini ternyata berpotensi untuk menaikkan akreditasi kampus atau jurusan. Itu. Jadi jangan terlalu menyalahkan kondisi, jangan terlalu menyalahkan sebuah instansi atau lembaga. Balik ke teman-teman, begitu. Karena ketika kalian terlalu menyalahkan sesuatu, kalian sehingga positif vibes kalian itu hilang dan muncullah hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Sudahlah, yang tadi benar kata Kak Syifa apa Kak Gali itu atau Kak Uni ya tadi bilang. Tadi jaringan saya kurang bagus. Itu bilang udah nyerah di jalan nih. Padahal sebenarnya di depan itu sudah ada finish, tapi kalian nggak kelihatan. Maksud dari ini kalian nggak mencoba. Memang hal ketika kita itu jangan takut gagal sih. Selagi masih muda, habiskan jatah gagalnya sih. Dan alhamdulillah ini perdana, dan alhamdulillah selain di kampus, di BUMN ada juga, tapi belum dapat karena saya belum follow up karena bertabrakan terus sama aktivitas kerjaan meskipun semester udah libur gitu. Jadi itu yang membuat saya harus reminder buat follow up terus gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Haris gitu ya teman-teman. Jadi memang perdana juga nih untuk pengajuan proposal dan alhamdulillah cair gitu ya teman-teman di satu universitas juga gitu. Nah, jadi teman-teman kalau yang Uni simpulkan bahwa benar nih kata Kak Haris gitu ya. Ambil jatah gagal kamu di masa muda gitu ya. Padahal sebenarnya kamu tuh udah mau finish nih, udah mau menang nih gitu kan, tapi Allah tuh muji kamu, tapi kamu udah nyerah duluan gitu loh. Jadi memang terus dicoba gitu kan. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa sih Kak yang harus dipersiapkan kalau kita ingin mengajukan sebuah proposal ke sebuah instansi seperti itu? Mungkin Uni mau tanya sama Kak Syifa dulu nih ya. Kira-kira apa sih Kak yang harus dipersiapkan? Ini mungkin lebih ke mental kita dulu ya, ke pribadi kita dulu gitu. Pribadi kira-kira apa aja yang mau dipersiapkan kalau kita mau mengajukan proposal gitu, ke suatu instansi. Kalau misalnya kita masih pemula gitu ya, gimana tuh Kak? Silakan. Oke, baik. Jadi sebelum kita mau nge-apply proposal ke kantor atau ke instansi, kita harus punya bekal dulu gimana cara-cara atau tips cara mendapatkan sponsor itu. Nah, aku itu cara-caranya itu dengan mengikuti live streaming kayak gini yang diadakan Arah Pemuda saat Pengabdi 3 yang lalu. Nah, aku apply ke kenyataan atau ke kehidupan langsungnya. Nah, alhamdulillah materi-materi dari Kak Uni, Kak Karina itu aku lakuin dan bisa mendapatkan
sponsor, dan juga apa ya, banyak-banyak mencari info atau cari relasi gitu, Kak, Oke, baik. supaya kita dimudahkan. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Jadi memang Kak Syifa ini pemula banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih pemula gitu ya bisa diambil nih hikmahnya gitu. Jadi nggak ada kata apa ya terlambat untuk kamu itu untuk mencoba. Ini contoh Kak Syifa nih teman-teman. Tetap ikutan dan itu bekalnya adalah Kak Syifa itu ngelihat live streaming antara Uni dan Mbak Karina waktu itu memang ada nih gitu ya. Sharing session juga antara Uni sama Mbak Karina. Mbak Karina itu foundernya Arah Pemuda Indonesia tentang sponsorship teman-teman gitulah. Dan Kak Syifa memahami materi itu gitu dan mencoba gitu teman-teman. Jadi banyak sih sebenarnya support system biar kamu itu berani gitu ya untuk ikutan, dan Kak Syifa alhamdulillah beruntung teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya apa saja sih yang harus disiapkan? Ini mau nambahin juga nih, udah bener kata Kak Syifa, yang pertama itu adalah kita harus banyak mencari informasi, kita harus berani mencoba, jangan takut gagal gitu ya. Tapi yang terpenting itu adalah teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih baru gitu ya, yang pertama harus dipersiapkan itu adalah mental teman-teman. Tadi udah sempat singgung nih di awal gitu. Mentalnya harus dipersiapkan. Karena pasti kalau kita masih pemula, kita harus banyak menggali informasi. Benar kata Syifa, gali informasi, siapkan mental, dan mungkin pada teman-teman yang masih agak susah berbicara di depan umum, itu bisa dilatih teman-teman gitu. Public speakingnya mungkin masih ada yang masih kurang gitu, nggak apa-apa. Nggak harus kamu pintar public speaking baru kamu bisa mengajukan proposal, bukan seperti itu. Tapi kamu belajar dulu, kamu paham dulu gitu. Kamu ngajuin proposal tapi kamu nggak tahu tuh isi proposal kamu apa, itu salah besar teman-teman. Jadi itu persiapan mental kamu dengan apa? Dengan mengetahui atau mencari informasi mengenai proposal. Terus apa sih proposal yang kamu sampaikan ke sana itu, apa sih isinya? Kamu harus tahu dulu itu ya teman-teman. Harus kamu kulik-kulik dulu gitu. Itu bekal buat kamu kalau untuk diri kamu sendiri. Kemudian berbicara kamu, attitude kamu juga harus sopan ya teman-teman gitu. Ini kamu mau mengajukan ke perusahaan loh, kamu mengajukan ke universitas gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu atau mengingat sesuatu, pasti kita harus baik-baik dulu kan. Nggak mungkin attitude kita jelek gitu, terus kita meminta sesuatu, itu mustahil banget mau dikabulkan. Itu perumpamaannya. Kemudian apalagi Uni kira-kira? Setelah itu dari mental ya mungkin pribadi. Nah setelah itu nanti akan ada nih berkas-berkas yang disiapkan, nanti akan coba dijelaskan sama Kak Galuh ataupun sama Kak Aris, itu yang kalau dari segi mental ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh aku belum ada pengalaman Uni, aku baru pemula Uni, aku takut, nggak ada kata takut gitu ya teman-teman. Jadi kamu coba aja, kamu perbanyak bekal kamu dengan banyak mengetahui informasi. Kamu harus tahu apa yang kamu antar itu, proposal apa gitu ya. Dan kamu harus tahu NGO itu apa. Misalnya kamu mengantarkan proposal untuk kegiatan Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo. Otomatis kamu harus tahu dulu nih kira-kira apa aja kegiatannya. Gambaran kasarnya apa aja. Terus kamu harus tahu dulu arah pemuda itu apa. Nanti akan ditanya tuh teman-teman. Nah, apa aja pertanyaannya nanti akan kita di sesi selanjutnya gitu ya. Nggak mungkin Uni bablas semua gitu, karena Uni bukan narsumnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan teman-teman, ini ke Kak Galuh ya, Kak Galuh. Oke, tadi kita udah bahas nih sama Kak Syifa, apa aja yang harus dipersiapkan kalau dari segi mental. Nah, next aku mau nanya nih sama Kak Galuh nih, mau nanya kira-kira berkas-berkas apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita ingin mengajukan proposal? Silakan. Oke, terima kasih. Nambahin dikit ya Kak Uni yang tadi, yang tentang persiapan mental kayak gitu. Pastinya tuh kita tuh harus siap ditolak Kak Uni kayak gitu. Itu pasti banget, banyak banget kayak gitu tuh, banyak banget teman-teman yang udah nyoba satu kali gagal gitu, ya udah kayak gitu, kayak nyoba lagi. Itu yang kesalahan besarnya tuh. Terus yang ditanyakan Kak Uni tadi apa ya, terkait persiapan pemberkasan ya berarti. Iya, pemberkasan. Terkait pemberkasan, apa-apa aja yang mau dibawa ke sana itu apa-apa aja. Silakan. Oke. Yang pertama pastinya ada data diri Kak Uni. Biasanya itu saya melampirkan data diri saya. Apa yang pernah dilaksanakan, apa yang pernah diraih, mungkin kayak gitu juga bisa ditambahkan ke data dirinya. Kayak gitu. Itu buat kita intermezzo perkenalan diri kayak gitu dengan mungkin yang punya perusahaan ataupun lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah itu masuk kita siapin proposal kita yang mau diajuin. Mungkin tanya-tanya dulu, cari informasi apa ini proposalnya kayak gini, bisa nggak diajuin di sini, atau kita harus membuat lagi. Kebanyakan Kak Uni saya itu membuat proposal 2 kali. Jadi dari Arah Pemuda 1, ya dari saya pribadi buat itu 1 lagi kayak gitu yang sesuai dengan perusahaannya.
Nah, biasanya yang dilampirkan itu kita buat proposal dulu yang kita mau ajuin, habis itu dilampirin dari proposal dari arah pemudanya kayak gitu untuk perangkat dari kita. Mungkin itu aja sih Kak Uni ya persiapan dari data-datanya yang harus dipersiapkan itu. Yang penting banyak dikomunikasikan, cari informasi aja dari perusahaan tersebut itu butuhnya apa aja kayak gitu. Benar yang dikatakan Kak Uni tadi, persiapan itu banyak banget yang harus dipersiapkan kayak gitu. Nah, dari public speaking-nya, jika kita lolos ke tahap wawancaranya kayak gitu. Informasi itu juga penting bagaimana kita mengetahui proposal yang kita bawa itu apa kayak gitu. Itu pasti ditanyakan, kamu itu mau ngajuin apa, proposalmu itu kayak apa, kayak itu kegiatannya gimana, kayak gitu pasti ditanyain kayak gitu. Gitu sih Kak Uni. Oke, baik. Terima kasih Kak Galuh. Jadi tadi udah dijelasin ya teman-teman. Salah satunya tadi adalah selain proposal ya, kita juga harus mempersiapkan berkas, yaitu mungkin data diri kita, mungkin apa aja pencapaian atau track record yang telah kita raih sebelumnya gitu. Jadi itu salah satu personal branding juga nih gitu, bahwa kita kesana itu nggak neko-neko, nggak asal-asalan, tapi bener-beneran gitu. Jadi orang tuh bisa menilai juga gitu teman-teman. Oke. Mungkin ini mau sedikit nambahin juga nih gitu ya teman-teman. Kira-kira berkas-berkas apa aja nih yang mau disiapkan. Bener kata Kegaluh tadi teman-teman. Untuk proposalnya gitu ya. Nah, ini mungkin apa ya, diingat ya teman-teman bahwa kalau untuk proposal itu, proposal biasanya itu kalau di arah pemuda Indonesia itu proposalnya sudah dikasih gitu ya, proposal dikirim ke Gmail masing-masing untuk yang mungkin khusus untuk jalur self funded dan untuk parsial atau potongan dan untuk jalur sendiri gitu ya teman-teman. Nah nanti proposal tersebut kan sudah ada anggaran nih gitu kan, sudah ada anggarannya nih kira-kira anggaran untuk kegiatan ini segini jumlahnya gitu. Tapi nanti teman-teman bisa mengubah teman-teman, jadi nggak harus mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan oleh Arah Pemuda Indonesia, karena pasti teman-teman punya anggaran pribadi, karena pasti teman-teman pasti dari kampus tuh meminta tuh, kami ingin anggaran yang personal kamu gitu, yang pribadi kamu, bukan yang secara keseluruhan, karena mereka ingin melihat berapa sih kisaran harga kalau misalnya untuk kebutuhan kamu aja gitu. Itu banyak yang nanya, Kak Galuh, banyak yang nanya sama Uni dan teman-teman lain juga gitu kan teman-teman, bahwa bisa diubah. Jadi ubahlah sesuai sama meeting point kamu. Misalnya kamu meeting point di Surabaya, otomatis kamu mau dari Surabaya, otomatis kamu misalnya Kak Galuh nih, atau mungkin Kak Syifa mungkin dari misalnya dari Padang misalnya dari Padang, otomatis biaya ke Padang ke Surabaya itu kan jauh teman-teman, Sumatera ke Jawa itu kan jauh, kamu bisa cantumkan tuh biaya kamu transportasi udara misalnya gitu, kamu cantumkan aja gitu, jadi bisa dirubah-rubah gitu ya teman-teman untuk proposal. Nah yang pertama yang harus dipersiapkan selain proposal adalah LOA gitu ya teman-teman. Nah, untuk LOA ini adalah surat pernyataan nih teman-teman. Nanti itu akan dikirim nih gitu ya. Nanti akan dikirim untuk masing-masing NGO dan Arah Pemuda juga mengirimkan itu. Surat pernyataan bahwa kamu itu diterima di jalur apa di Pengabdi Muda gitu. Misalnya Kak Galuh atau mungkin Kak itu diterima di jalur self funded atau jalur fully funded, nanti ada keterangan itu. Dan itu penting, itu diminta sama NGO atau mungkin perusahaan-perusahaan tertentu yang kamu ajukan proposal. Karena apa? Karena mereka mau lihat ini beneran nggak sih orang ini beneran diterima di sini gitu. Mereka tuh akan melihat dari itu juga. Yang kedua adalah proposal tadi kata Kak Galuh, benar proposal. Jadi proposal itu bisa kamu rubah, bisa kamu pakai itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti akan ada keterangan biayanya di sana. Kamu harus baca gitu ya. Jadi yang kedua adalah proposal. Dan yang ketiga adalah surat pengantar teman-teman gitu ya. Surat pengantar jangan lupa gitu, karena surat pengantar itu penting banget. Kamu mau ngajuin ke siapa, misalnya mau ke PT Indo atau PT apa gitu ya gitu. Jadi kamu harus ada surat pengantar terlebih dahulu. Nggak bisa kita cuma hanya proposal aja. 3 poin itu yang sangat penting, berkas-berkas yang sangat penting kalau misalnya kamu ingin pengajuan ke salah satu instansi tertentu ya teman-teman. Nah, ada lagi nih satu lagi, ini hanya pendukung sih teman-teman. Tapi ini kalau misalnya kamu lakukan itu lebih baik gitu, yaitu adalah company profile kamu gitu ya. Misalnya nih company profile API gitu, kamu cantumkan boleh banget. Jadi itu menjadi daya dukung kamu. Oh ternyata NGO-nya ini ketuanya, ini BA-nya. Jadi udah ya oh ini kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi itu menjadi poin penting kamu. Ternyata berkas-berkas kamu tuh lengkap banget gitu loh. Tapi boleh atau enggak. Tapi kalau misalnya kamu cantumkan itu akan lebih baik lagi gitu loh teman-teman. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Galuh. Oke, kita lanjutkan nih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Uni akan ajukan ke Kak Haris.
Nah, pertanyaannya adalah, tadi kita udah bahas pengertian, terus juga kalau tadi bekas-bekas juga. Nah, ini mau nanya nih, untuk Kak Haris adalah, Kak, kira-kira kalau kita mau mengajukan itu, harus ke instansi apa sih Kak? Kalau menurut Kakak, mungkin Kakak ada rekomendasi nggak sih gitu? Mungkin teman-teman ini masih bingung gitu, masih bingung mau ngajuin ke instansi apa aja gitu. Selain universitas ya Kak, mungkin instansi-instansi BUMN atau apa, mungkin yang menurut Kakak bisa teman-teman ajukan nih gitu. Silakan. Oke, Kak baik. Haris. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi, teman-teman yang pertama searching di Google. Kayak kemarin saya searching di Google, karena nggak semua ada instansi yang bisa gitu. Tetapi yang paling bisa memberikan di masa pandemi ini itu perusahaan BUMN. Kalau misal nggak bisa di kementerian, teman-teman apply-kan di anak perusahaan BUMN. Misal di cabang-cabang PLN atau cabang-cabang Pertamina, begitu. Jadi kayak contoh Kak Galuh, dia apply-kan di Astra. Atau terakhir saya pengen ngajukan di Kemensos, tetapi berujung nice karena perubahan, karena teman-teman tahu sendiri ada di korupsi dan lain sebagainya itu. Jadi teman-teman jangan terlalu hanya satu perusahaan yang diaplikan, kalau bisa aplikan sebanyak mungkin. Karena kita nggak tahu yang di mana rezeki nyantol, begitu. Oke, baik. Oke. Baik, tadi udah jelaskan sedikit rekomendasi ya, teman-teman. Rekomendasi kemana aja kira kita mau mengajukan proposal gitu ya. Sebenarnya kemana aja bisa teman-teman gitu ya. Kak Galuh tadi bisa ke universitasnya bisa, terus ke NGO atau perusahaan juga bisa gitu ya teman-teman. Misalnya nih mungkin KAI atau mungkin PT-PT juga bisa teman-teman. Dan ini tips juga sih bagi Uni. Mungkin kalau perusahaan BUMN memang banyaknya itu di kota-kota ya gitu. Tapi Ya, benar. gimana Uni kalau kita yang tinggalnya di desa-desa gitu, kita yang tinggalnya agak di lingkungan-lingkungan yang jauh dari kota. Jadi kami mau ngajain kemana Uni gitu. Karena setahu kami ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini udah baca-baca juga di kolom komentar. Karena kebanyakan kalau instansi itu meng-ACC atau menerima proposal yang memang diberikan secara offline gitu. Jadi nggak online. Kalau misalnya hanya via Gmail, mereka tuh biasanya agak sedikit ragu tuh gitu loh teman-teman. Kalau misalnya via offline, mereka tuh bisa datang, bisa interview, bisa nanya-nanya gitu. Nah, tipsnya adalah otomatis pasti kamu akan mempunyai saudara mungkin, atau mungkin kamu akan mempunyai PT-PT. Biasanya kalau di pedesaan tuh atau di kota-kota terpencil tuh PT-PT banyak tuh, apalagi di pesisir biasanya sangat banyak gitu. Pasti kamu akan memiliki PT-PT di sekitar kamu, atau mungkin kamu punya saudara atau sanak saudara yang memiliki perusahaan gitu ya. Kamu bisa ajukan gitu teman-teman. Jadi nggak harus ke lembaga tertentu aja, nggak harus ke lembaga pemerintahan aja gitu. Jadi kamu bisa ajukan PT gitu. PT apapun itu. Karena tadi udah pernah dijelaskan juga tadi sama Kak Galuh, Kak Hari, sama Kak Syifa bahwa untuk sponsorship itu nggak harus dana teman-teman. Bisa dalam bentuk barang. Mungkin kamu mau mengajukan ke PT Susu. Misalnya ya, PT Susu kamu mungkin dikasih susu nanti gitu, bisa kamu gunakan saat pengabdian. Mungkin di PT Sikat Gigi misal, atau Pepsodent atau apa, itu bisa digunakan gitu teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya. Bisa juga kamu ajukan ke teman-teman kamu mungkin yang punya punya perusahaan kecil-kecilan juga bisa gitu. Jadi banyak banget sebenarnya gitu. Jadi jangan hanya terfokus ke lembaga pemerintahan saja. Seperti itu. Baik. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Masih semangat? Ini mau tanya Semangat dulu dong. nih, customer kita masih semangat nggak nih? Semangat dong. Semangat, oke. Semangat, Oke, Kak. baik. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain kalau masih semangat bisa ditulis di kolom komentar ya semangatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan nih pertanyaan untuk Kak Syifa. Kak Syifa, nah tadi kita udah sempat bahas juga nih untuk berkas-berkasnya, terus juga kira-kira persiapannya apa-apa aja tadi ya. Nah, ini mau nanya nih Kak. Kira-kira langkah-langkah menurut Kakak, langkah-langkah dalam pengajuan proposal itu apa aja sih Kak? Gitu. 2 langkah penting dalam pengajuan proposal itu apa aja kalau menurut Kakak? Dari awal kita buat Langkah-langkah untuk pengajuan proposal. Oke. Dari pertama kali kita buat, yang pertama ada proposalnya. Di sini
aku sangat makasih banget buat Arah Pemuda udah menyediakan proposal. Jadi kita boleh ubah-ubah sedikit atau enggak ganti, tapi aku cuman pakai yang dari Arah Pemuda sendiri. Terus udah ada proposalnya, kita cari perusahaan yang mau kita apply. Perusahaannya ini nggak harus satu, boleh lebih, supaya karena kan nggak perusahaan itu nggak langsung ACC, jadi lebih banyak lebih bagus gitu. Terus cari kontak person ini penting banget Kak, karena kalau nggak ada kontak person kita nggak tahu nih perkembangan proposal kita udah sampai mana di ACC atau enggak gitu. Nah, yang ke berapa tuh? Yang ketiga, pokoknya jangan ragu-ragu buat tanya-tanya ke instansi, boleh gak mengajukan proposal gitu. Terus jangan lupa, jangan males follow up gitu. Harus rajin-rajin buat follow up supaya kita dibilang serius gitu sama perusahaannya, kita tuh sungguh-sungguh mau dapet sponsor dari mereka. Terus kalau udah follow up itu kita harus mau dipanggil di kantor kapan aja Kak. Kayak aku dipanggil kantor tuh pas aku lagi ada acara atau apa gitu, aku langsung berangkat ke sana gitu. Walaupun harus memperhatikan penampilan juga Kak, karena biar kita dinilai sungguh-sungguh gitu. Mau ke kantor mau dapet sponsor, masa penampilannya nggak bagus gitu ya. Terus yang terakhir sih yang paling penting berdoa supaya di ACC gitu Kak. Itu sih langkah-langkah dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak Syifa. Itu dijelasin teman-teman langkah-langkahnya apa aja gitu ya. Teman-teman langkah-langkah untuk mengajukan proposal gitu ya, yang memang dirasakan langsung nih sama Kak Syifa hasilnya. Jadi bisa diikutin ya teman-teman. Nah, tadi Kak Syifa sempat menyinggung juga nih dari segi penampilan juga, dari siap menerima kalau misalnya kita dipanggil secara mendadak gitu ya. Ini benar nih, ini mau membahas ini lagi teman-teman. Kenapa? Karena kalau orang perusahaan otomatis dia terserah mau nelpon kita kapan aja, pasti di jam kerja pastinya gitu. Jadi kita harus siap siaga. Dan satu lagi teman-teman, di proposal nanti kan akan ada kontak person. Nah, itu teman-teman jangan cantumkan kontak API ya, jangan cantumkan kontak NGO-nya, Arah Pemudanya, tapi cantumkan kontak teman-teman juga. Mungkin aku lupa ngeditnya Uni, mungkin aku sudah print tapi aku lupa ngeditnya, nggak masalah, tapi kamu cantumkan di depan pakai sticky note mungkin ya, kertas kecil, ini nomor kontak saya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung hubungi saya ke sini. Dan jangan lupa juga kamu minta kontaknya orang di sana juga, misalnya di universitas atau mungkin di NGO tersebut, untuk follow up kembali apakah proposal kamu ini udah diterima atau belum gitu teman-teman. Itu perlu gitu loh. Biarpun kamu ditolak pun gak masalah, yang setidaknya kamu tahu dulu proposal kamu diterima atau enggak gitu ya. Oke, baik. Nah, ini mau bahas-bahas tentang penampilan nih gitu. Tadi udah dibahas sama Kak Syifa, ini akan ajukan pertanyaan ini ke Kak Galuh gitu ya. Untuk penampilan, menurut Kak Galuh seberapa penting sih attitude kemudian juga penampilan kita saat kita ingin melakukan pengajuan proposal ke universitas atau ke instansi-instansi tertentu seperti itu. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Untuk penampilan sendiri biasanya kalau dari kampus itu udah ada peraturannya Kak Uni, kayak berbaju berkerah ataupun nanti pakai sepatu dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya akan lebih membahas tentang yang saya dari perusahaan ya kayak gitu. Kalau di perusahaan kemarin saya dapat wawancara itu via video call Kak Uni, jadi nggak ada langsung kayak gitu. Walaupun kita cuman video call, tapi itu juga harus sopan dan memperkenalkan diri, bagaimana bajunya juga jangan asal-asalan kayak gitu. Benar-benar ya dikatakan Kak Uni tadi, jadi perusahaan tuh biasanya nelpon juga terserah mereka kayak gitu, nggak dijanjiin sama sekali kayak gitu. Kadang aku juga kaget kan kemarin tuh, pas dapat telepon kayak gitu, tiba-tiba ditelepon. Udah siap-siap nih Kak Uni, udah harus ganti baju, ganti semuanya kayak gitu. Nah, itu sih Kak Uni. Sama pas di wawancara tuh biasanya attitude kita benar-benar dijaga kayak gitu. Jangan sampai kita Halo Kak Galuh. Jaringan nggak? Sepertinya sinyal Kak Galuh agak sedikit terkendala ya. Halo. Oke, udah balik lagi nih. Lanjutkan Kak Galuh. cek masuk suara saya. Udah masuk, udah. Masuk Kak. Silakan Kak Galuh. Sepertinya agak terkendala sinyal ya Bilang teman-teman. lagi nih.
kalau sinyalnya Kak Haris udah baik nih gitu ya, atau hanya Uni mungkin merasakan sinyal Kak Galuh lagi nggak baik Kak nih, Galuh, Kak mungkin Galuh. bisa. Oh iya Kak Galuh, oke nggak apa-apa, baik. Oke baik teman, sepertinya sinyal Kak Galuh agak sedikit kendala. Apa ya, kita tunggu dulu. Tempat keluar juga nih Kak Galuhnya, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Itu menurut pandangan Kak Galuh gitu ya. Jadi memang untuk penampilan, untuk attitude itu penting banget nih. Nah, ini coba tanya sama Kak Haris nih. Gimana kalau menurut Kak Haris? Versinya Kak Haris. Penampilan dan attitude itu penting atau tidak? Dan kira-kira pembagian attitude itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Dan kalau penampilan itu apa sih yang harus diperhatikan, Kak? Silakan. Oke, baik. Bismillah. Terkait penampilan yang pertama. Oke, saya berpengalaman ketika ingin membangun sebuah perusahaan atau sebuah namanya kantor, ya nggak mungkin teman-teman memakai pakaian yang compang-camping atau pakaian yang kurang rapi. Yang pastinya dari bawah diperhatikan dari sepatu sampai baju. Kalau bisa yang celana yang formal seperti celana hitam kain, terus bajunya baju yang berkerah atau yang rapi, terus kalau bisa di setel dalam. Ya namanya orang-orang perkantoran mandangnya dari hal seperti itu. Apalagi kalau dalam psikologi kan orang melihat ini, wah dari penampilannya aja udah dipercayakan. Ketika dia ingin mengajukan proposal sponsorship, insya Allah orang percaya kalau orang ini benar-benar ingin mengajukan. Terus yang kedua, attitude. Nah, attitude itu jangan lupa kata maaf, permisi, terima kasih. Dari teman-teman, ketika teman-teman ingin diundang ke sebuah perusahaan atau kantor, pasti teman-teman melalui by telepon terlebih dahulu. Dari situ teman-teman sudah dilihat percakapan teman-teman seperti apa. Dan ketika teman-teman datang di sebuah kantor, kalau bisa teman-teman dijaga banget kata-katanya. Kalau nggak perlu ngomong, jangan. Jadi dijaga banget. Dari awal teman-teman masuk dari tempat sapam, sapa, terus permisi, bertanya, yang sopan. Nah, dari situ insya Allah ketika teman-teman mengapply dengan kata yang sopan dan baik, mereka juga akan welcome. Karena mereka akan melihat, wah ternyata orang ini memperlakukan sekelas sapam aja dengan baik. Apalagi kita gitu. Begitu sih dari saya. Oke, baik. Jadi penting banget ya teman-teman untuk attitude tuh. Kalau menurut Kak Haris, begitu juga untuk penampilan. Kalau Kak Galuh gimana nih Kak? Mungkin bisa disambung lagi nih jawabannya yang tadi ya, kata sinyal. Silahkan Kak. Ya, maaf ya tadi keputus teman-teman. Jadi masih bahas tentang attitude tadi ya Kak Uni. Iya, silahkan. Oke, mungkin yang dikatakan dari Kak Haris tadi udah menyeluruh sih Kak Uni kayak gitu. Mungkin ditambahin jangan lupa menyebutkan nama yang di wawancara kita. Jadi itu tuh juga hal penting kayak gitu. Kita kenal dengan mereka kayak gitu. Misalnya kita juga menyebutkan nama mereka siapa kayak gitu. Terima kasih Kak siapa kayak gitu. Itu juga penting sih Kak Uni. Jadi bagaimana kita menjalin tambahan kayak hubungan spesial kayak itu, tambahan kayaknya tuh kalau udah nyebut nama itu ada kenal banget gitu kayak gitu sih Kak Uni. Terus jangan terlalu memaksa kayak gitu kesannya tuh. Walaupun kita mengajukan proposal, tapi jangan. Oke, baik. Terima kasih Kak Galuh untuk jawabannya. Oke, baik. Jadi kalau yang disimpulkan teman-teman dari Kak Syifa, Kak Galuh, dan Kak Haris, bahwa memang kalau misalnya kita ingin mengajukan proposal itu, attitude juga penting banget ya teman-teman. Jadi apa aja sih pembagiannya tadi sempat dijelaskan. Yang pertama itu mungkin sikap kita, cara bicara kita. Kata Kak Galuh tadi nggak boleh memaksakan, jangan kelihatan terlalu mengemis gitu. Bersikaplah ya apa adanya, sopan, dan jangan terlalu jangan terlalu kepo ya bahasa kerennya sekarang, jangan terlalu banyak tahu sebelum dia menanyakan gitu ya teman-teman gitu. Terus juga benar nih gitu, kadang kita kesannya itu kalau kita ingin mengajukan proposal adalah kita tuh pikirannya uang dan uang, kita tuh pengennya mereka tuh tembusin, padahal bukan itu poin utamanya teman-teman. Yang harus teman-teman tanamkan kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan proposal adalah niat baik teman-teman nih, aku mau melakukan kegiatan, harapan aku dibantu dengan suntikan dana gitu. Jadi jangan terfokus aku pokoknya uangku harus cair. Jadi teman-teman tuh nanti akan terfokus pokoknya uang nanti fokus teman-teman tuh akan hilang gitu, kayak
nggak tahu apa sih tujuan awal teman-teman gitu. Padahal teman-teman ada kegiatan nih, jadi fokuslah ke kegiatan dulu gitu. Walaupun memang pada dasarnya teman-teman juga akan menanyakan perihal keuangan atau suntikan dana gitu. Baik. Nah, benar banget nih. Untuk penampilan itu penting banget. Karena ini pernah merasakan nih Kak gitu. Ini pengalaman pribadi Uni ya, ini sharingnya teman-teman gitu. Jadi Uni pernah beberapa kali waktu itu mengajukan proposal juga nih Kak di daerah Uni, di PT gitu. Nah, pada saat itu karena Uni lagi buru-buru, terus Uni juga diteleponnya mendadak, benar kata Kak Syifa, ditelepon tuh mendadak. Uni tuh belum persiapan apa-apa. Terus juga Uni nggak takut terlambat, dia tuh langsung nelpon nih. Sekarang misalnya jam 9 ya, dia bilangnya, dia nelpon jam 9, dia minta bertemu jam 9.15 gitu. Sedangkan Uni jauh gitu, rumah Uni ke sana aja sekitar 15-an menit, 10-15 menit. Otomatis Uni belum sempat siap-siap dong gitu kan. Jadi ini tuh ya penampilan ala kadarnya pada saat itu gitu. Dan kelihatan banget gitu orang yang nilai Uni dari segi penampilan itu udah aneh banget karena banyak banget orang yang mengajukan proposal juga ke sana, dan ini melihat penampilannya tuh keren-keren banget. Maksudnya bukan keren dari dedenya ya teman-teman, tapi dari dia tuh rapi gitu ya, kayak kita rapi gitu, rapi, setidaknya kamu tuh rapi, itu yang pertama. Terus kamu nggak boleh pakai sandal ya teman-teman, nggak boleh pakai sandal. Pokoknya harus pakai sepatu. Jadi itu tuh sama kayak sekolahan teman-teman. Jadi nggak boleh tuh pakai sandal ke sana, pakai sepatu, pakaian harus rapi, baju bebas, nggak harus pakai baju. Kamu punya NGO, terus kamu pakai baju NGO, nggak harus. Tapi itu menjadi poin plus. Jadi orang tahu, wah kayaknya orang nih beneran nih gitu, ada bajunya juga gitu kan. Salah satunya gitu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman. Itu penampilan gitu. Benar, psikologi pun juga menjelaskan hal yang pertama kali dilihat orang-orang jika bertemu dengan orang baru adalah penampilan. Itu memang realistis teman-teman. Jadi harus jaga penampilan juga. Kemudian attitude juga harus sopan gitu ya. Harus sopan, apapun itu harus sopan. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman. Tadi kita udah sempat bahas-bahas attitude juga, penampilan juga. Nah, ini kita lanjut ke tahapan-tahapan penting atau tahapan utama tadi sempat disinggung sama Kak Syifa. Oke, ini mau nanya nih sama Kak Galuh mungkin ya. Itu tahapan yang umum ya Kak. Mungkin tahapan-tahapan dari awal apa-apa aja nih untuk pengajuan proposal gitu ya. Kalau tahapan memang saat kita sudah ada nih, berkas-berkas sudah ada, kita tinggal pengajuan aja gitu. Kira-kira apa aja nih Kak menurut Kakak tahapan-tahapan utama saat kita melakukan pengajuan proposal? Misal nih contoh, misalnya adalah kita ngirim dulu Uni, terus tahap keduanya kita interview, tahap ketiganya kita audiensi atau apa? Kalau menurut Kak Galuh, versi Kak Galuh, silahkan. Oke, terima kasih Kak Uni. Jadi untuk tahapan-tahapan yang pernah saya lalui ya ini Kak Uni, saya cerita aja. Jadi yang pertama benar-benar tadi ketika udah semuanya udah form-form kayak gitu udah siap gitu, kita tinggal kalau ada yang dari online gitu bisa dikontak dulu ke tanya-tanya bagian sponsorship itu harus menghubungi siapa kayak gitu, itu penting banget sih kayak gitu tuh. Jadi jangan asal kamu ngirim ke gimbal gitu, juga mungkin perusahaan juga gak akan cari tahu kayak gitu, tapi kamu harus cari tahu dulu proposal itu bakal dimasukkan kemana kayak gitu. Mungkin kalau dari perusahaan itu ada namanya CSR, itu juga biasanya saya langsung masukkan ke bidang situ kayak gitu. Kalau offline mungkin bisa langsung ketemu dengan siapa, tanya Pak Satpam biasanya, Pak ini nanti saya mau ngajuin proposal, ketemu dengan siapa ya kayak gitu, nanti dijelaskan juga sama Pak Satpamnya. Nah ketika kita udah pengumpulan berkas itu biasanya sekarang beberapa minggu atau waktu gitu tuh kita bakal sering-sering di up lagi kayak gitu supaya nggak lupa dari perusahaannya kayak gitu. Habis itu kita bakal biasanya ditelepon, diajak wawancara bagaimana tentang hal-hal proposal itu. Mungkin kan dari perusahaan cuma baca ya kayak gitu, tapi mereka bakal tanya ke kita apa aja kayak gitu, kegiatannya gimana kayak gitu. Nah habis hal itu mungkin di akhirnya ada yang namanya kesepakatan kayak gitu, bagaimana nanti kita saling menguntungkan dan tanpa merugikan pihak-pihak lainnya kayak gitu. Jadi ada kesepakatan di antara kita, dari antara kerjasama tersebut. Kalau dari saya ada kesepakatan nanti titip logo ya kayak gitu juga ada. Nanti kita kamu nyebut nama kita ya, brand perusahaannya kayak gitu juga ada. Beda-beda sih kayak gitu. Nah nanti kamu juga harus
jangan asal langsung mau aja kayak gitu, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan mereka, apa yang mereka kasih kayak gitu. Itu poin penting juga sih. Jadi jangan semuanya langsung kamu tawarin ke mereka bahwa nanti saya akan kayak gini kayak gini kayak gini, tapi kamu juga bisa buat tahap-tahapan kayak yang dulu di Pengabdi Muda juga pernah jelasin kayak gitu. Ada tahapan, mungkin ada, Kak, kalau kamu memberikan sponsorship sekian, nanti kita akan memberikan ini kayak gitu. Nanti kalau kamu memberikan sponsorship sekian, di bawahnya itu kita juga memberikan ini kayak gitu, Kak Uni. Mungkin tahapannya itu sih. Terus nanti di akhirnya kita habis melakukan kegiatan, itu pasti ada laporan pertanggungjawaban kayak gitu. Itu poin penting. Jadi setiap kita mau mengajukan, kamu juga harus menyertakan laporan pertanggungjawaban tersebut ketika selesainya. Kayak gitu Kak Uni mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Galuh. Jadi ada beberapa tahapan ya teman-teman. Tapi itu tahapan yang memang secara umum dilakukan oleh Kak Galuh gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan. Gitu ya. Kalau yang disimpulkan, pada umumnya benar tuh yang dikatakan Kak Galuh gitu ya. Yang pertama itu ya teman-teman kalau disimpulkan adalah yang pertama teman-teman harus melakukan pengajuan dulu. Pengajuan proposal, baik itu melalui Gmail gitu. Atau mengantarkan secara langsung juga boleh gitu ya. Itu adalah langkah pertama ya teman-teman. Langkah pertama tadi yang dikatakan Kak Galuh. Terus juga nanti, oh iya Uni kalau misalnya aku cuman bolehnya sampai Sapam gimana Uni? Aku kasih nggak proposal aku atau aku ambil lagi proposalnya gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering banget nih gitu diajukan. Nanti dia diantar nggak sih Uni proposalnya? Kadang lupa nanti Uni gimana ya gitu. Gimana sih cara mengatasi itu gitu kan? Ini teman-teman, kalau di perusahaan besar, di perusahaan atau di PT besar, itu kadang memang kita akan dihadang sama Sapam terlebih dahulu gitu ya. Dan nggak mungkin juga kita langsung disuruh masuk. Ini beda ya sama universitas. Kalau universitas mungkin kita langsung bisa aja nyelono masuk ke apa, ke dekan mungkin ya, atau ke prodi kita, kaprodi kita itu bisa. Tapi kalau misalnya di PT itu sangat terbatas dan nggak semua orang bisa masuk kecuali karyawan biasanya gitu. Nah, jadi gimana Uni? Harus sampai di depan aja? Nggak apa-apa teman-teman, kamu antarkan sampai Sapam, tapi kamu konfirmasi dulu nih sama Sapamnya. Kamu minta mungkin nomor telepon Sapamnya atau nomor siapa yang bisa dihubungi untuk konfirmasi bahwa proposal kamu sudah dicek gitu, sudah di CC atau belum gitu. Jadi jangan hanya ngasih terus kamu pulang, itu salah teman-teman. Jadi kamu tanyain nanti, kamu tinggalkan nomor telepon kamu pakai sticky note mungkin ya, bagi teman-teman yang lupa nyantumin, kamu tempel tuh di depan proposal kamu, hubungi saya Amelia Soniman nomor sekian-sekian. Nanti kamu tanya juga kontaknya, maaf Pak, apakah saya boleh meminta kontak mungkin CSR-nya atau mungkin kontak yang bisa saya hubungi gitu Pak, untuk saya memastikan bahwa proposal saya sudah di ACC atau belum gitu. Itu penting ya teman-teman. Kalau misalnya tanggapannya seperti ini, nggak apa-apa Mbak, nanti akan kami konfirmasi. Nanti kami, biasanya itu sama seperti itu, nanti nggak apa-apa, nanti kami konfirmasi gitu. Padahal nggak ada gitu. Jangan terima hal seperti itu. Pokoknya sebelum kamu dapat nomornya, kamu jangan pulang. Kalau ini seperti itu. Kalau misalnya memang orang itu masih sekekeh, masih Sapamnya masih sekekeh, nggak mau ngasih nomor telepon, ya udah nggak apa-apa, kamu pulang. Tapi ini pakai tapi. Next mungkin 2 hari atau mungkin paling lama 1 minggu setelah itu, kamu balik lagi, kamu tanyakan lagi sama Sapamnya, apakah sudah diberikan atau belum gitu. Nanti pasti mereka juga akan konfirmasi. Oh belum nih gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Biar saya tahu penjelasannya, bolehkah saya minta kontaknya, biasanya tuh diberikan gitu. Karena kamu udah kesana gitu, udah 2 kali biasanya diberikan. Kayak itu ya teman-teman untuk tipsnya. Nah setelah itu apa? Tadi ngantain proposal. Setelah itu kamu pasti kalau misalnya lolos ya, kalau misalnya di SCC pasti kamu akan ada tahap interview gitu ya. Tahap interview tuh banyak tuh, di dalamnya apa aja Uni. Jadi interview itu adalah tahap kamu ditanya-tanya teman-teman gitu. Makanya tadi Uni bilang kan, Kak Galuh juga Kak Syifa dan Kak Haris, bahwa kamu harus dibekali dulu nih sama mental dan public speaking tadi. Kamu harus dibekali dulu sama informasi-informasi mengenai proposal tadi gitu. Jadi jangan hanya membawa diri aja tapi nggak bawa ilmu, nggak tahu kegiatan kamu apa, itu salah besar. Makanya Uni tadi sama teman-teman bilang kuasai dulu kegiatannya itu apa. Walaupun kamu belum melakukan program kegiatan, tapi setidaknya kamu tahu dulu nih kegiatannya apa, gambarannya apa, jumlah orangnya berapa banyak, siapa presidennya Arah Muda, siapa BA-nya, terus apa aja kegiatan-kegiatannya tuh kamu harus tahu gitu ya. Kamu harus kuasai itu dulu. Barulah masuk interview nih. Kira-kira pertanyaannya apa aja nanti Uni, nanti kita akan ada sisinya gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu nanti kamu akan ditanya-tanya, kamu akan negosiasi. Pokoknya intinya akan ada
percakapan antara kamu dengan CSR ya teman-teman. Akan ada percakapan sama orang di sana, CSR-nya, yang mereka itu nanti akan bertanya-tanya tentang kegiatan yang akan kamu lakukan. Begitupun juga nanti kira-kira kalau misalnya kami terima apa yang akan kamu lakukan nanti gitu. Dia tanya feedbacknya itu kan ada nanti kayak gitu. Seperti itu ya, itu interviewnya. Jadi di sana kelihatan tuh gitu. Kalau kamu nih kayaknya orang ini benar-benar atau enggak, orang ini serius atau enggak. Karena di sikap kita nanti kelihatan tuh kita yang masih terbata-bata ngomong itu nggak meyakinkan gitu loh teman-teman. Jadi di saat itulah gitulah. Di saat itulah CSR atau orang perusahaan itu melihat kamu kayaknya orang ini nggak paham sama kegiatannya, gimana kita mengasih dana gitu, sedangkan dia aja nggak paham sama kegiatan dia sendiri. Nah kan salah gitu. Itu ya kuncinya. Nah, benar kata Galuh, setelah itu nanti jangan lupa follow up lagi. Bukan berarti kamu setelah di interview kamu udah lolos, bukan berarti teman-teman gitu ya. Jadi setelah interview pun ada kemungkinan kamu lolos, ada kemungkinan kamu nggak lolos gitu. Jadi harus follow up kembali kata Kak Galuh tadi. Harus di follow up kembali, benar gitu ya. Bisa follow up melalui via telepon atau kamu datang ke sana sendiri juga nggak apa-apa teman-teman. Memastikan aja bahwa proposal kamu ini diterima atau kagak gitu ya bahasanya gitu. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamu udah tahu kebenarannya. Kalau di PHP itu emang nggak enak teman-teman. Agak bercanda dikit nggak apa-apa, jangan formal banget gitu ya. Jadi harus ada kepastian gitu ya. Oke, baik. Next, itu tadi ya teman-teman untuk beberapa poin-poin atau tahapan-tahapan utama dari pengantar proposal dulu, terus interview, setelah itu follow up kembali proposalnya. Gitu. Baru setelah itu biasanya udah fix, udah final tuh, kamu udah dapat dananya. Dan gini teman-teman, terkadang dana itu ada yang memang cairnya cepat, ada yang memang dana itu cairnya lambat. Gitu. Kenapa kok bisa gitu sih Uni? Uni kemarin sempat ngajuin proposal, dan kalian tahu nggak sih teman-teman bahwa proposalnya itu cair katanya setelah kegiatan. Kalian mikir nggak sih, kok bisa gitu sih? Masa setelah kegiatan terus ngapain kita ke sana dan apa gunanya juga gitu kan? Sama aja kita nggak gimana gitu. Mungkin teman-teman sempat berpikir seperti itu kan. Gimana sih teman-teman berada di posisi Uni saat itu? Mungkin ini mau tanya sama Kak Haris dulu nih gitu. Gimana perasaan Kak Haris misalnya ada nih CSR, karena ini juga mengalami. Dia bilangnya gini, untuk dana mungkin nggak akan cair cepat gitu. Dana nggak akan cair cepat. Bisa jadi dananya tuh cair setelah kegiatan atau mungkin sedang kegiatan. Gitu. Otomatis kan kita tadi yang memang dananya untuk keberangkatan kita, untuk biaya pribadi kita, otomatis nggak jadi pakai duit kita juga kan di kelompok akhirnya. Gitu. Gimana, Kak Haris? Menurut Haris? Baik, menurut saya yang pertama sebelum teman-teman apply-kan sponsorship harus ada uang dana tak terduga atau dana cadangan. Begitu. Andai kata Qadarullah nggak diterima di sebuah sponsorship dan keberangkatan tinggal sudah sebentar. Kalau nggak ada uang itu kan teman-teman bingung pada akhirnya. Itu yang harus ada ya. Terus yang kedua, misal tadi saya sudah bilang, kalian apply sebanyak-banyak mungkin. Karena ketika kalian cuma apply hanya satu, dan kalian terlalu berharap, capek dong. Gitu kan? Jadi, saya sarankan teman-teman apply sebanyak mungkin. Karena nggak mungkin juga teman-teman hanya apply satu, dan teman-teman bisa mengetahui langsung apakah itu di ACC apa enggak, kan kita nggak tahu begitu. Dan biasanya dia ngirim di email bukan cuma kepada teman-teman yang apply itu seluruh Indonesia. Jadi saya saran apply sebanyak-banyak mungkin dan siapkan namanya dana cadangan. Andai kata teman-teman nggak diterima begitu. Itu pahit-pahitnya ya. Jadi memang coba gitu dimanapun, tetapi dan di biasanya kenapa teman-teman juga nggak diterima sponsorship itu. Pertama, kalau bisa cantumin CV di akhir proposal teman-teman, di akhir slide lampiran di akhir, karena itu sangat ditahu melihat titel biografi teman-teman, dia pernah ngapain, dia aktif organisasi apa, experience-nya apa. Jadi sebuah perusahaan itu sangat berpengaruh juga ketika memberikan sponsorship itu kepada orang-orang yang berpengaruh juga, karena nggak mungkin sebuah sponsorship perusahaan itu mengajukan dana kepada calon penerima tanpa melibatkan meminta fee apa yang kamu bisa kasihkan kepada kami begitu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Haris. Tanggapannya tadi ya teman-teman udah dibahas. Jadi memang pokoknya intinya kamu harus tahu dulu sama kegiatan kamu harus tahu dulu dan pahami materi kamu harus banyak menggali informasi, dan juga kamu apa ya bahasanya itu harus siap mental gitu teman-teman ya, ditolak atau enggaknya. Dan juga benar nih kata Kak Haris bahwa kita jangan hanya mengajukan ke satu instansi aja, tapi ke banyak instansi gitu ya teman-teman. Jadi kalau kamu ditolak masih ada yang lain gitu teman-teman, jadi masih ada cadangan seperti itu. Baik, oke. Ini akan lanjut nih mungkin ke Kak Syifa. Oke, Kak Syifa ini mau ngajuin pertanyaan lagi nih Kak. Masih semangat Kak? Woi, semangat dong. Semangat. Masih Kak. Semangat 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 dong. ya, Oke. Kak Galuh, Kak Siva. Oke Kak Kak Uni Syifa. aja yang semangat nih, masa kita nggak Semangat Bang. semangat? Oke, baik Kak Syifa. Ini mau nanya nih Kak Syifa. Kira-kira tadi kita udah bahas ya interview tahap-tahapan utama saat kita mau ngajuin proposal. Nah, ini mau nanya nih Kak. Nah, di tahap interview kira-kira pertanyaan apa aja yang umum dan sering ditanyakan oleh CSR Kak kira-kira? Silakan Kak Syifa. Oke, baik. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu kegiatannya ngapain aja, terus bakal dampak ke perusahaannya apa, dan juga nanti feedback ke perusahaannya apa gitu, Kak. Oke. Nah, pada saat itu Kak Syifa jawabnya apa tuh Kak gitu? Mungkin bisa sharing-sharing sama teman-temannya gitu. Kalau ditanya kegiatan yang ngapain aja, tentu aja kan ini pengabdian kepada masyarakat, mengabdi untuk mendedikasikan diri ke masyarakat dengan program kerja yang kita tawarkan untuk memajukan sebuah desa yang terpencil gitu Kak. Jadi kegiatan ini benar-benar bermanfaat banget bagi masyarakat yang terpencil gitu. Oke, baik. Benar banget tuh teman-teman tadi sempat jelasin ya. Jadi pertanyaan yang umum ditanyakan oleh CSR adalah memang kamu kegiatannya apa aja di sana, terus gimana sih cara meyakinkan kami bahwa kami tuh bisa bantu kamu loh, apa sih feedbacknya gitu, apa sih keuntungan kami. Karena kalau kita mau ngajuin proposal teman-teman, kita harus saling menguntungkan, mutualisme ya, saling menguntungkan satu sama lain gitu. Pasti itu akan ditanya gitu. Kira-kira nanti akan ada apa kalau misalnya kami mengajukan atau memberikan dana, suntikan dana untuk kegiatan kamu gitu. Itu versinya Kak Syifa. Nah, versi Kak Galuh gimana nih Kak gitu. Kira-kira pertanyaan apa aja yang sering ditanyakan dan apa aja tuh yang sering muncul kalau menurut Kak Galuh? Karena Kak Galuh ini udah sering nih kayaknya nih. Gitu. Silakan Kak. Kurang lebih itu pastinya sama Kak Uni. Jadi yang jadi pertanyaan pada umumnya itu ditanyain nanti program kamu itu bakal seperti apa kayak gitu, feedback ke perusahaan itu seperti apa yang nantinya kamu akan bawa perusahaan, nama perusahaan itu ke mereka kayak gitu. Nanti mungkin saya jawabnya gini Kak Uni. Jadi saya mulai dari latar belakangnya dulu, program ini itu tujuannya ngapain kayak gitu. Terus kenapa sih harus milih di tempat ini kayak gitu? Itu kan juga nanti dia di pertanyaannya. Aku mulai dari situ. Terus nanti semakin mengkerucut nih kegiatannya bakal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau di Labuan Bajo kan saya langsung milih nih Kak Uni. Jadi saya akan memilih di divisi ekowisata kayak gitu. Soalnya saya merupakan pengembang desa kayak itu sudah cukup berpengalaman di bidang itu. Menurut saya juga di bidang ekonomi itu juga sudah menjadi poin penting kayak gitu untuk keberlanjutan masyarakatnya agar tidak ada ketimpangan ataupun adanya kesenjangan sosial kayak gitu. Mungkin bisa dijawab kayak gitu juga Kak Uni. Nah, nanti untuk pertanyaan lebih lanjutnya, apa yang kamu bisa bawa jika kami memberikan apa feedbacknya ke kita kayak gitu. Nah, mungkin jawaban saya nanti seperti yang saya tadi katakan, Bapak bisa memberikan seberapa kayak itu. Nanti saya akan tawarkan, oh nanti Bapak jika memberikan dana sekian, saya akan membawa nama perusahaan ini, mungkin ada kegiatannya nanti juga saya akan cantumin di situ kayak gitu. Nanti juga ada saya memberikan merchandise buat Bapak kayak gitu untuk perusahaannya. Ada juga nanti saya akan memberikan
apa gitu lah Kak Uni, kurang lebihnya kayak gitu. Ya gitu sih Kak Uni, mungkin poin-poin pentingnya itu letaknya tuh di situ. Kalau yang lebih spesifik itu apa ya? Mungkin lebih ke diri pribadi gitu yang tadi dikatakan bagaimana kamu itu sudah ngapain aja gitu, track recordnya kayak gitu biasanya. Gitu sih Kak Uni. Oke, baik. Terima kasih, Kak Galuh. Benar teman-teman gitu ya. Hal umum yang sering ditanyakan selain tadi kegiatannya apa, tujuannya apa, berapa jumlah pesertanya di sana gitu ya. Salah satunya juga feedbacknya atau keuntungannya apa aja gitu. Karena juga mereka pasti pengen untung juga gitu teman-teman. Nah salah satunya nih biasanya yang harus diperhatikan adalah kamu harus tahu dulu kira-kira dia nyumbang berapa banyak dulu nih kira-kira gitu. Kalau misalnya Bapak nyumbang segini, nanti kami mungkin akan bisa memberi Bapak atau istilahnya adalah brand award gitu kan. Jadi kita tuh kayak memberikan kesempatan juga buat beliau untuk berpikir nih kira-kira mau jadi sponsor utama atau mungkin hanya membantu sedikit saja gitu. Kalau sponsor utama atau sponsor tunggal ya teman-teman. Sponsor tunggal adalah memang proposal-proposal yang besar gitu. Maksudnya adalah dia tuh menyumbang dalam jumlah besar dan memang dia ingin menjadi sponsor tunggal gitu. Jadi gimana tuh gitu, apa aja kira-kira yang kami dapatkan? Ya baik Pak, kira-kira jika Bapak ingin menyumbang atau ingin menjadi sponsor tunggal, hal yang Bapak dapatkan adalah nanti kami kan punya merchandise gitu ya teman-teman, kayak kaos, topi, terus juga kayak ada banyak lagi gitu ya, banyak pokoknya kalau merchandise tergantung sama NGO tersebut. Nah nanti logo Bapak, logo perusahaan Bapak bisa kami cantumkan gitu di kegiatan kami, termasuk di pamflet atau posternya juga gitu cara jelasinnya ya teman-teman gitu ya. Harus tahu dulu nih kira-kira dia maunya berapa, atau kita menjelaskan di awal juga nggak masalah gitu. Brand awareness, jadi memang kita harus jelasin dulu kalau misalnya Bapak membantu, kami akan memberikan sertifikat penghargaan juga, sertifikat pernyataan bahwa Bapak sudah membantu kami gitu, walaupun nggak banyak nggak masalah, yang penting kita kan mengapresiasi dengan membuatkan sertifikat. Nah gimana tuh sertifikat bisa diminta ke arah pemuda, jadi pernyataan bahwa Bapak membantu kegiatan kami bisa, nanti itu biasanya mereka akan menanyakan apakah boleh logo kami dicantumkan nanti mungkin di pamfletnya atau mungkin di poster kegiatannya, karena nanti kan pas kegiatan nanti kita akan ada poster besar gitu. Boleh kan mungkin nanti jika kami membantu hanya sedikit, poster kami tetap dicantumkan, nggak masalah, kami akan mencantumkan. Jadi mungkin itu, tapi kalau misalnya pengen banyak gitu ya, pengen di merchandise juga, itu beda lagi. Itu harus cek personal dulu sama official NGO-nya ya, cek dulu kontaknya API gitu, kira-kira dia nanti dari kami nanti akan memberikan minimal harga kalau misalnya mereka ingin sponsor tunggal gitu teman-teman. Beda ya kalau misalnya bantu sedikit-sedikit nggak masalah, tapi kalau bantunya banyak itu nanti bisa konfirmasi lagi sama API atau NGO-nya gitu ya teman-teman. Oke, baik. Nah, tadi kita udah sempat bahas-bahas tentang sponsor, tentang interviewnya apa aja, pertanyaannya apa aja, terus apa aja yang sering ditanyakan gitu ya teman-teman. Nah, ini mau tanya ke Kak Haris nih gitu ya. Nah, karena banyak juga nih teman-teman yang baru join gitu ya, mungkin sempat tertinggal juga, tapi nggak apa-apa, kita refresh lagi ya, kita ulang lagi. Nah, menurut Kak Aris, kira-kira apa sih tahapan-tahapan kalau misalnya kita ingin melakukan pengajuan ke universitas gitu? Kita mau ngajunya kemana Kak? Gitu. Silakan Kak. Terima kasih. Halo. Oke, baik. Maaf. Terima kasih kepada kesempatannya kepada saya. Jadi pertama-tama teman-teman yang pertama kali kalian ajukan itu yang pastinya menyiapkan semua data. Yang pertama proposal dari sebuah NGO. Nah, misal teman-teman sudah buka email, terus teman-teman udah lihat, jangan langsung di-apply-kan ke kampus. Nah, kenapa? Teman-teman periksa dulu dan rubah apa dana berapa yang teman-teman butuhkan. Dan jangan lupa dirinci. Buat tabel dari keberangkatan hingga kepulangan dan buat press list apa aja. Karena kalau teman-teman nggak buat seperti itu kayak abal-abal takutnya. Dari kampus kurang percaya. Terus yang kedua, sudah selesai, jangan lupa CV itu di akhir lampiran. Itu CV teman-teman. Biasa teman-teman apply di perusahaan, apply di kerja, apapun itu. Yang penting CV-nya teman-teman lampirkan.
Setelah itu teman-teman kontak bagian kemahasiswaan. Nah, pasti di setiap kampus ada direktorat kemahasiswaan. Nah, teman-teman kontak dan yang pastinya adab yang pertama. Jadi adab bukan cuma di attitude, bukan cuma di perusahaan, di sebuah instansi lembaga kampus juga. Yang pertama salam dan bla 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 gitu kayak adab dan maksud tujuan kalian itu kenapa gitu. Langsung jelasin, jangan terlalu bertele-tele, langsung monoton. Langsung kata-kata yang kalian yang kalian ajukan kayak proposal gitu. Pak, saya ingin mengajukan proposal. Alhamdulillah saya kepilih sebagai delegasi di pedalaman bla 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 gitu. Oke, coba diaplikan langsung. Kamu aplikan semuanya sama company profil NGO itu juga. Nanti pasti dia mempertanyakan ada surat ini nggak? Surat dari coba koordinasi ke Kaprodi. Nah, pasti kalian diantar ke Kaprodi. Kalian koordinasi Kaprodi, selesai, dan dosen-dosen lain harus tahu, dosen-dosen jurusan kalian harus tahu kalau kalian ingin berangkat, sehingga kalian ketika izin atau ingin mengaplikan juga selain di kemahasiswaan, kalian ingin mengaplikan di fakultas atau di jurusan, bisa banget. Nah, itu. Terus jangan lupa di follow up. Nah, misal udah tinggal di follow up dan tinggal tunggu. Nanti pasti teman-teman tinggal menunggu kalau sudah dari kemahasiswaan atau bagian keuangan di kampus itu. Oke, baik. Oke, mohon maaf, Kak Hari, sepertinya sinyal Kak Haris terkendala ya. Di Uni ini sinyalnya agak macet-macet ya teman-teman, atau hanya Uni saja? Kak Galuh, apakah seperti itu juga, Kak Syifa? Iya, sama Kak Uni. Kak Harisnya mungkin masih coding kayak gitu. Oke. Kak Oh iya, Haris, udah dulu. Iya, masih Haris muter, Kak. sepertinya sinyal kakak lagi loading, Kak. Nggak apa-apa, kita tunggu baik dulu. Ini lanjut pertanyaan dulu ya teman-teman. Oke, baik. Teman-teman silahkan yang mau bertanya di kolom komentar. Ini banyak banget yang bertanya, dari awal tadi udah banyak, tapi mohon maaf kalau misalnya nggak bisa dijawab semuanya. Tapi dari tadi Uni bertanya juga mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan gitu ya. Jadi memang pertanyaan secara umum gitu. Oke, baik, kita akan langsung jawab pertanyaan teman-teman ya gitu. Kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya dari tadi gitu ya. Akan ini random ya teman-teman. Oke, ini tadi kita cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Suci ya. Nah, ini dari Kak Suci _ UI. Kak, kalau apply di perusahaan gitu bisa atau enggak? Oke, sorry baru join ya. Jadi mau ngajuin ke kampus tapi udah alumni. Oke, mungkin teman-teman pernah ngerasain hal seperti ini ya. Mungkin kita tuh udah alumni, kayak Uni juga udah alumni nih posisinya. Pengen ngajuin ke kampus, apakah masih bisa atau enggak gitu. Kalau menurut Kak Galuh nih ya, ini menanya sama Kak Galuh. Gimana tuh Kak gitu? Walaupun kita udah alumni, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengajukan proposal? Oke, saya nanggepin ya. Untuk apply ke perusahaan itu bisa banget kayak gitu. Jadi nggak cuma perusahaan, tapi juga ada dari pemerintahan kayak gitu. Jadi banyak sih kalau mau proposal tuh bisa dimasuk di mana aja kayak gitu caranya tuh. Menurut saya itu masih bisa sih Kak Uni. Kalau dari pihak Uni saya tuh, jadi kayak ada bagian alumni dan kemahasiswaan gitu. Itu juga kan masih masuk kayak gitu. Di tahap mereka, jadi mereka mengasuh alumni mereka juga ada tanggung jawab dari kampus tuh kayak gitu sih Kak Uni. Kalau menurut pandangan saya ya, kayak saya juga belum alumni sih kayak gitu, tapi setahu saya kemungkinan bisa, soalnya kampus juga butuh mungkin akreditasi kayak gitu, alumninya udah pernah kayak gini kayak gitu juga ada kayak gitu. Terlebih tadi kayak gitu lah sih Kak Uni. Oke,
Oke, baik. Terima kasih Kak Galuh. Benar teman-teman. Ini posisinya adalah alumni ya teman-teman. Ini mungkin tiga narasumber kita masih mahasiswa yang masih fresh, segar-segar gitu ya. Mau menuju ke skripsi gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk alumni teman-teman itu balik lagi sama universitas biasanya gitu. Ada yang memang masih bisa mengajukan proposal, ada yang enggak gitu. Nah, kalau di kampus Uni nih, ini kuliah di Universitas Bangka Belitung, ada yang bisa Kak, ada yang bisa gitu. Ada yang bisa mengajukan, tapi dengan penjelasan yang benar juga, dengan cara meyakinkan yang lebih meyakinkan gitu. Jadi untuk bahasanya itu usahanya itu lebih double lah daripada kita yang masih mahasiswa gitu. Gitu teman-teman. Oke, itu ya coba dijawab ya teman-teman. Nah, kita masih dalam lingkup universitas ya, karena Uni yakin di sini pasti banyak mahasiswa gitu ya. Mungkin yang ikut live malam ini, sharing session malam ini. Tadi juga Kak Haris juga menjelaskan teman-teman, kira-kira gimana sih step by step-nya kalau kita ngajuin proposal di universitas. Benar banget teman-teman. Coba ulang lagi bahwa tadi kita bisa langsung tanya dulu nih ke yang dari bawah dulu, ke jurusan dulu, kira-kira apa sih langkah-langkahnya, terus kita tanya ke kaprodi kita, ke fakultas, kalau misalnya memang bisa di fakultas sudah cair, alhamdulillah, tapi kalau misalnya ke dekan atau ke universitas lebih besar, lebih gede, ya mana tahu kan teman-teman, jadi kita bisa coba gitu. Oke, nah satu lagi nih teman-teman, biasanya itu pasti akan sama nih gitu, walaupun kita ngajuinnya cuma di universitas, tapi pertanyaannya itu kira-kira apa aja sih Kak gitu, pasti teman-teman pasti kepo juga gitu teman-teman. Malahan terkadang di universitas ini yang banyak tanya biasanya itu, ya kira kamu mau ngapain di sana? Lebih bahasanya tuh kayak lebih meremehkan kita karena kita masih mahasiswa gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, coba Uni mau nanya sama Kak Syifa nih gitu ya. Halo Kak Syifa. Halo Kak Uni, boleh. Kira-kira gimana tuh Kak tanggapan Kakak seperti Gimana, itu? Kak? Kalau misalnya Kakak mengajukan proposal di universitas, biasanya itu Kakak ditanyain apa aja? Apakah sama dengan yang tadi coba dijelaskan sama Kak Galuh? Kalau misalnya tadi pertanyaannya umum-umum aja kayak gini nih, kalau misalnya itu di instansi PT-PT seperti itu. Tapi kalau di universitas kira-kira apa aja? Meyakinkan dosen itu nggak mudah sebenarnya. Oke, bener banget Uni. Jadi saat aku mau mengajukan ke universitas, itu aku step by step, misalnya dari ke mahasiswaan dulu, terus dari ke mahasiswaan aku diarahkan ke keuangan. Nah, di ke keuangan itu aku ditanya-tanya, langsung ditelepon, Mbak, ini acaranya di mana, gimana gitu. Terus apakah dari yang mengadakan itu mahasiswa kampus atau dari luar gitu. Ternyata dari kampus aku nggak menerima sponsor dari luar gitu. Jadi kayak mengadakan pengabdian ini kayak kalau KKN mungkin diterima, tapi kalau pengabdi dari luar NGO itu belum ada Kak. Jadi dari aku nanya-nanya kakak tingkat juga belum ada yang pernah lolos sponsor dari universitas kalau mau mengadakan pengabdian sendiri kayak kita gini Kak. Jadi aku belum sempat ditanya-tanya juga sih Kak gitu. Jadi belum sempat ke sana ya Kak. Jadi karena ini pengabdiannya NGO, kita di NGO dan memang pengabdiannya di luar daerah juga nih gitu. Kira-kira pasti teman-teman penasaran nih kira-kira pertanyaan apa aja sih gitu yang sering ditanyakan kalau misalnya kita mengajukan di universitas gitu. Coba Uni tanyakan sama Kak Galuh ini. Kak Galuh kira-kira apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau misalnya kita mengajukan ke universitas gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang umum tuh apa aja? Soalnya ini case-nya beda gitu ya. Ke universitas sama ke perusahaan pasti beda. Silakan. Baik. Terima kasih Kak Uni. Jadi kalau di perusahaan benar-benar kata Kak Haris tadi, jadi dimulai dari prodi. Biasanya di prodi itu mulai ditanya-tanya kayak gitu. Nanti ini dari mana ya yang ngadain kayak gitu. Itu pertama pasti. Terus kegiatannya ngapain aja. Terus kemarin ada yang nanya kayak gini Kak Uni. Jadi dalam kondisi pandemi kayak gini, kok bisa kayak gitu ngadain kegiatan terjun lapangan. Itu nanti bagaimana kegiatan kamu kayak gitu. Nanti juga tanya juga bagaimana kamu mensinkronkan antara kuliahmu kayak gitu. Juga ada yang nanya kayak gitu. Lebih ke kalau di prodi itu lebih spesifik ke
bagaimana kita menjaga sebagai mahasiswanya kayak gitu Kak Uni. Jadi kan dalam di UNIF itu kan juga ada tridharma pendidikan kayak gitu. Salah satunya kan pengabdian. Itu bisa jadi poin ataupun senjata kita untuk kawan kampus pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana menjawab tentang mensinkronkan antara kuliahnya kayak gitu. Itu juga bisa. Dan ditambah lagi gini Kak Uni, di universitas itu biasanya kita kan juga ada uang gedung ataupun uang organisasi kayak gitu. Itu tuh bisa jadi buat kita lagi kayak itu. Kebanyakan kan universitas itu nggak dimanfaatkan kayak gitu. Uang pendaftaran kita tuh nggak dimanfaatkan, Bang. Tapi poin pentingnya tuh universitas itu juga punya hak untuk memberikan program ke kita kayak gitu. Punya dana buat kita kayak gitu, buat individunya. Biasanya kayak gitu Kak Unida. Universitas tuh membagi keuangannya tuh ada dari buat kamu organisasi, kamu buat KKN, kamu buat mengikuti perlombaan gitu, ada tarik kasihnya kayak gitu juga ada sih Kak Uni. Kayak gitu sih Kak Uni. Kalau di prodi itu di UNIF tuh lebih ke pertanyaan tentang kesiapan individunya kayak gitu. Oke, baik. Nah, itu ada bocor nih teman-teman. Jadi kesiapan individu yang ditanya gitu kalau yang di universitas gitu. Bener banget nih gitu. Karena mereka pasti nanya, ini pengabdiannya di luar pulau. Kalau di daerah aja mungkin masih lah. Ini di luar pulau. Kira-kira seberapa yakin sih kamu pengen pengabdian di luar? Sedangkan kamu belum pernah pengalaman pengabdian di luar gitu. Itu kan kadang agak menohok juga pertanyaan gitu. Nah, gimana cara meyakinkannya? Atau mungkin teman-teman masih nol pengalaman tentang pengabdian keluar pulau misalnya. Mungkin ini perdana aku mengikuti volunteer gitu. Gimana dong Uni? Gimana dong Kang Galuh gitu. Gak apa-apa teman-teman. Kamu jawab. Benar tuh, senjata ampuhnya adalah kamu menjelaskan bahwa tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan. Dan tadi penelitian. Dan yang terakhir ada pengabdian gitu. Dan pengabdian itu juga ada. Itu poin ketiga gitu kan teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi poin plus untuk jurusan kamu, untuk universitas kamu, untuk menaikkan akreditasinya, untuk menaikkan akreditasi kampus, teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita di kampus atau di prodi itu, kalau misalnya ingin menaikkan akreditasi jurusan ataupun universitas, yang dilihat itu bukan hanya prestasi anak-anak yang ikuti lomba atau event-event aja, tapi adalah melalui pengabdian. Sertifikat pengabdian itu penting dan itu bisa menunjang kamu sebagai mahasiswa, personal branding kamu, dan kalau bagi jurusan itu bisa menunjang akreditasi jurusan teman-teman gitu ya. Itu jurusan ya, apa sih bahasanya itu, jurus ampuh buat kamu kalau masih mahasiswa ditanya seperti itu gitu. Apa sih, kadang dosen tuh ada keraguan kadang, masa kamu bisa sih gitu cara meyakinkan gitu ya. Walaupun mungkin saya belum pernah melakukan pengabdian, Pak, tapi pengabdian di sana itu adalah pengabdian yang memang mewadahi semua peserta, baik itu yang belum pengalaman atau yang sudah pengalaman, yang berasal dari seluruh Indonesia. Dan saya ingin mencoba, saya ingin mencoba, ingin menggerakkan, ingin memotivasi dan melakukan pengabdian dengan yang saya bisa, dengan semampu saya gitu. Karena saya yakin apapun yang diawali dengan niat baik pasti akan menjadi hasil yang baik juga gitu. Jadi gitu cara meyakinkannya ya teman-teman. Jangan hanya balasnya itu cuma singkat-singkat aja, jawabnya cuma singkat aja ke dosen, cuma sebatasnya aja. Saya yakin Pak, saya bisa. Kayak gitu kan kesannya kayak ini nggak meyakinkan banget jawabannya. Biasanya dosen tuh nggak suka jawaban-jawaban seperti itu. Walaupun memang intinya sama aja, tapi nggak apa-apa. Agak dikembangin dikit lah jawabannya biar lebih kesannya itu lebih meyakinkan gitu loh teman-teman. Oke, sepertinya Kak Galuh sempat keluar lagi nih teman-teman karena sinyal ya. Oke. Belum sinyal. Teman-teman sayang banget ya. Waktu kita udah mau habis nih, tapi nggak apa-apa. Narasumber kita Kak Galuh, Kak Syifa, Kak Haris masih semangat. Sebenarnya waktu kita udah habis teman-teman. Semangat Kak Uni, semangat. Waduh, semangat 45. Oke, terima kasih. Di pojok kali itu nggak apa-apa. Oh, oke.
Semangat banget Bang Semangat Akram. banget. Oke, teman-teman juga masih stay tune dari awal, Masya Allah. Dari tadi tuh rata-rata kisaran yang nonton 50-an gitu. Nggak turun-turun teman-teman, melebihi malahan gitu kan. Masih semangat banget nih. Ini mau nanya dulu sama teman-teman. Masih semangat nggak nih untuk ikutan sharing lagi tentang sponsorship? Karena masih banyak pertanyaan yang belum dijawab teman-teman. Karena banyak banget, tapi secara umum sudah jelas juga tadi ya, yang sempat jawaban-jawaban yang dan pertanyaan-pertanyaan yang Uni ajukan juga itu udah Uni lihat dari secara umum pertanyaan teman-teman tadi. Gitu. Kalau teman-teman masih semangat bisa ditulis di kolom komentar, saya masih semangat Uni, gas Uni gitu ya. Semangat Kak Galuh, semangat. Banyak tuh. Kak Syifa gitu ya. Oh iya teman-teman, ini juga banyak nih yang nanya, Uni nanti di-save nggak ya IGTV-nya? Nah, untuk IGTV malam ini akan di-save teman-teman. Insya Allah akan di-save. Tapi kalau misalnya nggak ke-save itu mungkin Instagramnya yang error atau HP-nya mungkin teman-teman. Biasanya sih bisa, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, mungkin untuk satu penanya lagi ya Kak ya, karena juga waktunya udah mau habis nih. Atau kita tambah 5 menit atau 10 menit lagi? Boleh Kak Uni. Gas Oke, Kak, gas Kak. lanjut Kak gitu kan. Oke. Uni tambah 2 penanya lagi ya. Uni tambah 2 penanya lagi teman-teman, silahkan. Silahkan teman-teman yang mau nanya. Oke, baik. Ini coba masih gas nih, gas semangat banget nih next program. Oke, banyak juga yang karena juga teman-teman nih sedikit informasi juga nih ya, bahwa memang Pengabdi Muda 4 Beli itu udah tutup gitu teman-teman. Gak apa-apa, tapi Uni mau ngasih clue dikit gitu ya, bahwa sebentar lagi akan buka lagi pengabdian. Nah, di mananya Uni belum bisa ngasih tahu, tapi Uni baru mau bilang aja nih. Insya Allah awal September, insya Allah gitu. Tapi ini nggak bisa bilang itu di mana. Tapi itu keren banget pokoknya. Sayang banget kalau teman-teman nggak ikut. Itu ya. Jadi jangan putus asa kalau misalnya memang aku nggak sempat ikutan karena udah tutup duluan Uni. Nggak apa-apa teman-teman. Mana tahu teman-teman nanti di next pengabdian bisa ketemu sama Kak Haris, bisa ketemu sama Kak Syifa, atau mungkin bisa ketemu sama Kak Galuh dan Uni juga gitu ya. Nggak tahu ya kita kalau misalnya udah takdir itu kita nggak tahu ya teman-teman. Oke, baik. Coba Uni bacakan pertanyaan lagi. Ini banyak banget ya teman-teman, mohon maaf. Jadi Uni harus scroll lagi ke atas lagi ya teman-teman. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan dari dia otomatis. Boleh nih. Nah, gini. Tadi Kak Galuh sempat bahas nih gitu ya. Tentang pandemi juga nih gitu. Kondisi kita kan lagi pandemi, tadi ada pertanyaan tapi ini lupa tadi siapa yang nanya, tapi ini udah baca-baca semua pertanyaannya. Ini yang secara umum ya Kak. Ini untuk pertanyaannya untuk Kak Galuh dulu nih gitu. Nah, kondisinya kita lagi pengabdian di kala pandemi gitu. Gimana sih cara meyakinkannya Kak? Kalau misalnya kita lagi pengabdian di kala pandemi, terus kita ngajuin proposal gitu di kala pandemi juga gitu. Gimana sih cara meyakinkan? Karena pasti otomatis kita nanti pengabdiannya akan banyak masa gitu. Gimana cara meyakinkannya? Kalau versi Kak Galuh gimana? Halo, Kak Galuh? Kak Galuh terdengar suara Uni? Suara Uni terdengar nggak jelas, teman-teman? Dengar. Aman. Aman, Kak. Kak Galuh gimana, Kak? Atau Uni ulangi lagi? Halo. Ke saya ya, Kak Uni. Boleh diringkas pertanyaannya, Kak Uni? Oke, baik. Nah, untuk pertanyaannya adalah, tadi Uni sempat, nggak jelas ya Kak tadi ya? Nggak terputus-putus ya? Oke, baik. Ini ulangi lagi ya. Nah, untuk pertanyaannya adalah, ya, tadi keputus sinyal ya. Oke, intinya gini Kak. Pengabdian di kala pandemi. Mengajukan proposal juga di kala pandemi. Gimana cara meyakinkan perusahaannya? Oke, siap Kak Uni, terima kasih. Ini tuh jadi apa ya? Jadi pertanyaan yang sering banget kayak gitu. Saya itu ditolak di pemerintahan gini Kak Uni. Banyak banget pemerintahan yang nolak saya kayak gitu. Alasannya dana itu bakal dialihkan ke COVID semuanya kayak gitu. Itu saya itu ke pemerintahan tuh banyak banget kayak gitu yang ngatain kayak gitu. Nah, ini tipsnya ya. Jadi untuk tipsnya itu bagaimana kita mengajukan proposal di saat pandemi. Jadi kita juga nantinya di program kita bakal disisip-sisipi nih
tentang kegiatan di pandeminya kayak gitu, penanganan COVID-nya kah, atau nanti kegiatannya bakal nambah, nanti ngomong aja ke pemuda, Kak nanti ada kegiatan ini ya yang nyambung sama sama apa penanganan COVID kayak gitu. Jadi kita saring saring apa ya? Kita agak berokin dikit tentang penanganan COVID-nya. Jadi penanganan COVID-nya juga bisa kena kayak gitu di situ. Nah, apalagi kamu juga bisa ngomong kayak gini. Kita sebagai orang yang dari luar, mungkin kan di desa itu minim ya kayak gitu tentang tentang pengetahuan tentang COVID. Nah, kita bisa nanti di sana bisa mencontohkan bagaimana kita sebagai delegasi dari API itu membawa contoh baru ke masyarakat kayak gitu. Jadi bisa menambah apa ya keyakinan dari perusahaan tersebut kayak itu, ataupun nanti dari universitas juga biasanya menanyakan kayak gitu. Kayak gitu sih Kak Uni mungkin jawaban dari saya. Jadi bagaimana nanti mengaitkan programnya ke COVID-nya kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih Kak Uni kalau dari aku. Oke, baik Kak Galuh. Terima kasih atas jawabannya. Benar teman-teman gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita lagi ngajuin proposal di kala pandemi, kegiatannya juga di kala pandemi, pasti tuh agak menjadi apa ya, poin pertanyaan yang penting juga tuh nanti sama CISR atau perusahaan yang akan membantu kita, yang akan mensponsorship kita gitu. Gimana caranya tuh kamu mau kegiatan tapi banyak masa gitu ya. Nah, benar tuh ya. Jadi coba kita jelaskan beberapa kegiatan yang memang apa ya solusi gitu ya, solusi dari pandemi ini gitu. Maksudnya adalah kalau misalnya lagi pandemi, kita kan bisa menjaga protokol kesehatan salah satunya, atau mungkin kita menjelaskan program kegiatan yang kami lakukan di sana, salah satunya adalah edukasi tentang pentingnya memakai masker atau pentingnya mencuci tangan gitu agar terhindar dari virus. Itu salah satunya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak bisa dijelaskan. Nah, satu lagi nih, kita juga bisa meyakinkan perusahaan tersebut bahwa kita sebagai peserta dan panitia juga mengharuskan dan mewajibkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan salah satunya. Kemudian juga kita harus diwajibkan kita karena panitia memegang teguh untuk sesuai sama kebijakan pemerintah ya teman-teman. Misalnya lagi PPKM atau mungkin waktu itu ya sebelumnya ya, harus syaratnya adalah kalau dari pemerintah harus ada tes antigen misalnya. Kita harus pakai itu juga dari panitia sudah mewajibkan itu, terus juga ada surat keterangan sehat. Jadi memang nggak abal-abal ya teman-teman. Jadi apapun kebijakan pemerintah pada saat itu, kami melakukan itu sebagai panitia. Jadi teman-teman otomatis juga melakukan itu. Kalau nggak bisa berangkat gitu. Syarat-syaratnya kalau lengkap nggak bisa berangkat. Nah, itu salah satu cara meyakinkannya teman-teman. Jadi kita udah jelas nih, kita nggak legal nih, kita nggak abal-abal gitu. Jadi memang benar-benar nih suratnya gitu. Ada dokter juga di sana Pak nanti, ada perawat juga Pak di sana nanti yang akan menangani kami juga gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, oke. Nah, teman-teman, sebenarnya kita itu habisnya tadi jam 8:30 ya. Tapi karena melihat antusias teman-teman itu banyak banget sampai saat ini, jadi ini nggak tega juga mau mengakhiri gitu ya teman-teman. Tapi ini masih kasih kesempatan nih gitu. Udah 1,5 jam kita berjalan gitu ya teman-teman. Oke, terakhir pertanyaan terakhir dari Kak Dustin. Kak, untuk mencari sponsorship, apakah memungkinkan bisa jikalau waktunya mepet atau mungkin dalam seminggu? Oke, baik. Coba Uni tanyakan sama Kak Haris dulu nih gitu. Kak Haris, kalau Kak Haris kemarin dalam pengajuan proposal itu berapa lama tuh? Kalau misalnya kalau dilihat dari tanggal kegiatannya. Misalnya kegiatannya bulan Juni. Kak Haris kapan pengajuannya? Minimal berapa bulan? Kalau sesuai peraturan, itu biasanya 1 bulan sebelum keberangkatan. Tetapi dengan izin Allah kemarin, aku kayak kaget aja sih. Keberangkatan di akhir Juli atau bisa jadi di awal Juli. Aku ngajukan di Juni. Jadi selisih paling 2 minggu, 3 minggu. Jadi aku bilang, ketika kita ingin melakukan hal kebaikan, ada aja jalan. Begitu. Tetapi jangan ngikutin ya teman-teman, itu karena mungkin dengan izin Allah jadi bisa gitu. Tetapi ke depan menjadi evaluasi juga 1 bulan atau 2 bulan sebelum keberangkatan, teman-teman apply-kan di setiap sebuah perusahaan atau kampus gitu. Jadi teman-teman bisa mewanti-wanti angka
beberapa persen kalian tidak dapat atau dapat. Jadi kalian bisa mengetahui hal tersebut. Jadi kalian bisa menyiapkan dana cadangan. Gitu. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi itu dijawab ya pertanyaannya ya teman-teman. Udah mewakili juga ya. Semoga jawaban-jawaban dari narasumber kita mewakili teman-teman yang bertanya. Baik, Uni mau menambahkan nih gitu ya untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi yang sudah dibahas juga sama Kak Haris, bahwa teman-teman untuk melakukan pengajuan proposal itu minimal kalau menurut Uni 1 bulan minimal ya, paling itu 2 minggu lah gitu, tapi itu alam ya gitu ya, kadang keberuntungan kita juga gitu dapat, alhamdulillah. Tapi Uni sarankan minimal 1 bulan teman, minimal kamu 1 bulan pengajuan proposal gitu ya. Jangan udah mau deket nih kegiatannya bulan Agustus, kamu tuh Juli lah minimal, atau di Agustus, di awal Agustus gitu kan nggak masuk teman-teman, di pertengahan kegiatannya kamu di awal Agustus itu kan nggak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi pengajuannya tuh boleh 2 bulan sebelum itu, minimalnya 1 bulan. Jadi terserah, 3 bulan setelah itu lebih baik lagi. Jadi kemungkinan besar kamu diterima tuh lebih besar kalau misalnya kamu ngajuin tuh di jauh-jauh hari dibandingkan di mepet-mepet tuh kayak orang tuh kayak proposal kamu tuh akan tertindas dulu, ngerti nggak maksudnya? Jadi proposal kamu tuh nggak akan dibaca dahulu gitu loh teman-teman. Yang lama-lama dulu dibaca, biasanya seperti itu. Karena proposal kamu baru datang, jadi orang nggak terlalu mengutamakan seperti itu. Oke, baik. Nah, gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya narasumber kita, dan waktu kita udah berakhir nih, sayang banget. Tapi ini udah, alhamdulillah ini udah banyak banget teman-teman. Sebenarnya waktu itu hanya sampai setengah 9, jam 20.30. Tapi sekarang udah jam 21.15. Gak apa-apa demi teman-teman, karena antusiasnya udah lihat juga banyak banget gitu ya. Kita berpisah di waktu lain gak apa-apa ya teman-teman. Terima kasih banyak. Insya Allah IJTV-nya bisa. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Kak Galuh. Terima kasih banyak Kak Syifa dan Kak Haris untuk kesempatannya pada malam hari ini. Udah sharing-sharing untuk teman-teman semuanya, sahabat Arab Pemuda Indonesia. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk tanggapan-tanggapannya, untuk saran-sarannya tadi. Semoga bisa diambil dan bisa diaplikasikan setelah ini ya. Jadi jangan takut untuk menyebarkan proposal, untuk melakukan pengajuan proposal walaupun kamu masih belum berpengalaman. Jadi bekali dulu diri kamu dengan apa? Dengan tips yang telah dijelaskan sama 3 narasumber kita tadi. Jadi kamu harus nonton lagi, kalau misalnya belum nonton nanti akan tonton ulang gitu ya, nanti akan di-save pokoknya GTV-nya. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin itu aja dari Uni akhiri ya teman-teman. Uni akhiri, kalau misalnya Uni ada kesalahan kata atau ucapan, Uni mohon maaf. Uni akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uni, terima kasih teman-teman semuanya. Semangat ya. Ya, bye-bye. Semangat, Nanti DM aja kalau ada yang masih bingung. Terima kasih. Iya, benar-benar. Iya, guys. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Uni. Ya, sama-sama, Kak.